Bayangkan seorang TKW Arab datang dari perantauan dalam keadaan hamil besar. Namanya Fatimah. Fatimah berlutut di tanah. Perutnya yang besar dipukul batu kecil dari anak-anak desa. Kepalanya tertunduk. Di depan matanya, puluhan pasang kaki berkerumun. Beberapa membawa sapu. Beberapa membawa kayu. Mak Yam berteriak paling keras, "Usir pezina Bangladesh itu." Pak Rahmat mengangkat pengeras suara, "Fatimah, kami beri waktu 10 menit." Haji Mansur, ayah kandungnya sendiri, berdiri di barisan depan. Wajahnya membatu. Maryam, ibunya, hanya menangis di belakang tanpa suara. Fatimah memejamkan mata. Ia sudah tidak punya air mata lagi. 3 kali ia mencoba menjelaskan. 3 kali pula suaranya ditelan teriakan zina dan anak haram. Ia hanya bisa membisikkan doa. "Ya Allah, jika Engkau ada, tolonglah aku." Sebelum mulai ceritanya, coba tuliskan asal daerah kalian dari mana saat menonton video ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe, agar channel ini semakin berkembang dan membagikan kisah-kisah menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Fatimah memejamkan mata sebentar. Ia merasakan getaran pesawat yang mulai menurunkan ketinggian. Di luar jendela kecil itu, hamparan tanah hijau kampung halaman mulai terlihat. 3 tahun sudah ia meninggalkan desa Karangmulyo. 3 tahun bekerja sebagai pembantu rumah tangga di keluarga kaya Arab Saudi. Sekarang ia pulang. Bukan dengan tangan kosong. Ia pulang dengan perut yang bundar dan berisi. Tangan kanannya mengusap perut yang sudah memasuki usia 7 bulan. Bayi di dalamnya bergerak pelan, seperti ikut merasakan kegembiraan sang ibu. Fatimah tersenyum lembut. Ia membayangkan wajah ibunya, Maryam, yang pasti terkejut sekaligus bahagia melihat putri semata wayangnya. Ia membayangkan pelukan hangat ayahnya, Haji Mansur, yang dulu menangis saat melepasnya ke bandara. Namun ada satu rahasia yang belum pernah ia ceritakan kepada siapapun di kampung. Sebuah rahasia yang siap ia buka sebagai kejutan terbesar. Di sakunya tersimpan sebuah foto kecil. Foto seorang pria tampan dengan jubah putih, berdiri di depan rumah megah. Pria itu bernama Rashid. Ia bukan majikan biasa. Ia adalah suami sah Fatimah, pengusaha properti kaya raya di Riyadh. Mereka menikah 6 bulan setelah Fatimah diangkat menjadi supervisor di rumah Rashid. Bukan sebagai pembantu, tapi sebagai pengelola rumah tangga. Namun ada kendala. Dokumen pernikahan mereka masih dalam proses pengesahan di Kedutaan Besar Republik Indonesia. Rashid sendiri tidak bisa ikut serta dalam penerbangan kali ini karena urusan izin paspor keluarganya belum selesai. 2 minggu, janjinya. 2 minggu lagi ia akan menyusul ke kampung halaman Fatimah. Cukup waktu bagi Fatimah untuk memberi kabar gembira kepada orang tuanya. Pesawat mendarat dengan mulus. Fatimah mengambil kopernya yang tidak terlalu besar. Ia memilih taksi desa yang biasa mangkal di sekitar bandara. Perjalanan menuju Karangmulyo memakan waktu hampir 2 jam. Sepanjang jalan, ia terus tersenyum membayangkan wajah-wajah yang akan menyambutnya. Taksi berhenti di depan rumah panggung sederhana milik orang tuanya. Ket dindingnya mulai mengelupas. Atap sengnya berkarat. Tapi bagi Fatimah, itu adalah istana. Ia turun dengan susah payah. Perut besarnya membuat setiap gerakan terasa berat. Ia memegangi pagar kayu yang lapuk. Di halaman, seekor ayam betina berlarian ketakutan. Seorang perempuan parubaya, tetangga depan rumah, sedang menjemur pakaian. Perempuan itu menoleh. Matanya membulat. Jemuran di tangannya jatuh ke tanah. "Astaga," seru perempuan itu. "Fatimah, apa kamu Fatimah? Kamu perutmu." Fatimah tersenyum ramah. "Betul, Bu RT. Saya pulang." Belum sempat ia menjelaskan lebih jauh, pintu rumah terbuka. Wajah Maryam, ibunya, muncul dari balik pintu. Sedetik. 2 detik. Wajah itu berubah dari terkejut menjadi pucat, lalu menjadi dingin. Ibunya tidak langsung memeluk. Ia hanya berdiri membisu. Fatimah berusaha ceria. "Ibu, Fatimah pulang." Ia melangkah masuk. Tapi Maria mundur selangkah. "Fatimah, perutmu. Siapa yang menghamili kamu?" Bukan pertanyaan yang diharapkan Fatimah. Namun ia tetap tersenyum. "Nanti ibu, saya jelaskan semuanya. Yang jelas ini bukan aib." Haji Mansur baru saja turun dari ladang. Ia membawa cangkul dan topi caping. Begitu melihat putrinya berdiri di teras dengan perut membuncit, cangkul itu jatuh berdebam.
Wajahnya merah padam, bukan karena panas matahari. Fatimah, suara Haji Mansur bergetar. Kamu pulang bawa perut besar tanpa suami? Siapa laki-laki itu? Siapa yang berani menghamili anak saya tanpa kejelasan? Fatimah menarik napas. Ia mengeluarkan foto dari sakunya. Bapak, Ibu, saya sudah menikah. Ini suami saya. Orang Arab, pengusaha. Namanya Rashid. Pernikahan kami sah. Ia akan menyusul 2 minggu lagi. Maria meraih foto itu. Matanya menatap tajam. Lalu ia melempar foto itu ke lantai. Fatimah, jangan bohongi ibumu. Orang Arab kaya mana yang mau sama anak petani seperti kamu? Ini pasti rekayasa. Atau kamu malu mengaku kalau yang menghamili kamu laki Bangladesh atau Nepal seperti kabar yang sering kami dengar? Fatimah terdiam. Dadanya terasa sesak. Ibu dari mana mendengar kabar seperti itu? Haji Mansur ikut bersuara. Kami dengar dari banyak orang. TKW di Arab sana banyak yang terjerumus dengan laki-laki kuli dari Bangladesh. Mereka gombal. Mereka pandai mengambil hati perempuan Indonesia yang kesepian. Lalu setelah hamil, mereka kabur. Apakah kamu juga begitu, Fatimah? Apakah kamu menyembunyikan kenyataan bahwa calon anakmu itu anak haram dari laki Bangladesh? Fatimah merasakan perutnya mulas. Bukan karena sakit fisik, tapi karena sakit hati. Ia menangis. Bapak, Ibu, demi Allah, saya tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki Bangladesh atau Nepal. Suami saya benar-benar orang Arab. Kaya, terpandang. Tolong percaya. Maryam sudah menangis terseduh-seduh. Percaya? Kamu pikir kami percaya? Mana buktinya? Foto itu bisa editan. Mana surat nikah? Mana suamimu di sini? Surat nikah masih dalam pengesahan. Suami saya akan datang 2 minggu lagi. Tolong tunggu, Ibu. Tolong jangan usir saya. Haji Mansur menghela napas kasar. Ia memandang istrinya. Maria memandang balik. Ada bisik-bisik panjang di antara mereka. Lalu Haji Mansur menatap Fatimah dengan mata yang penuh kekecewaan. Kami tidak mau menerima kamu di rumah ini sebelum jelas siapa laki-laki yang menghamili kamu. Pulanglah ke Arab. Atau pergi ke tempat lain. Jangan bawa aib ke kampung ini. Fatimah jatuh berlutut. Tangannya meraih kaki ayahnya. Bapak, dengarkan saya. Saya tidak berbohong. Rashid benar-benar suami saya. Anak dalam perut saya adalah anak sah. Tolong jangan usir saya. Namun Haji Mansur menarik kakinya. Ia masuk ke dalam dan membanting pintu. Maria mengikuti suaminya, meskipun tangisnya pecah. Pintu rumah yang dulu selalu terbuka untuk Fatimah, kini tertutup rapat. Fatimah masih berlutut di teras. Matahari mulai condong ke barat. Ia tidak tahu harus pergi kemana. Ia hanya bisa menangis. Di balik jendela, ia bisa melihat bayangan ibunya yang juga menangis. Tapi tidak ada yang membuka pintu. Malam itu, Fatimah tidur di teras rumah orang tuanya. Beralaskan tikar bambu, berselimutkan dinginnya angin malam. Perutnya yang besar membuatnya sulit tidur. Ia hanya bisa memandang bintang-bintang di langit. Ya Allah, bisiknya, beri aku kekuatan. Suamiku akan datang. Kebenaran akan terungkap. Aku hanya perlu bertahan. Ia tidak tahu bahwa keesokan harinya, badai yang jauh lebih dahsyat akan menghantam hidupnya. Desa Karangmulyo sudah mulai bergosip. Dan gosip itu lebih cepat dari api. Matahari baru saja terbit di ujung timur. Ayam jantan mulai berkokok. Namun di desa Karangmulyo, bukan suara kokok ayam yang paling keras terdengar. Melainkan suara bisik-bisik yang merambat dari satu rumah ke rumah lain. Dari satu mulut ke mulut lainnya. Gosip tentang Fatimah, si TKW yang pulang dengan perut besar, sudah menyebar semalam. Namun baru pagi ini ia meletup seperti bom. Bu Sri, tetangga yang pertama kali melihat Fatimah tiba, sudah mengunjungi 3 rumah sebelum subuh. Ia bercerita kepada Bu RT. Bu RT bercerita kepada Mak Yem. Mak Yem, perempuan tua yang disegani sekaligus ditakuti karena mulutnya yang tajam, langsung mengambil alih kendali gosip. Dalam waktu 2 jam, hampir seluruh kampung tahu. Dan bukan hanya tahu. Mereka sudah menambahkan bumbu-bumbu sendiri. Mak Yem berdiri di depan warung kopi milik Haji Usman. Tangannya memegang sapu lidi, seolah sapu itu adalah tongkat komando. Ia bersuara keras agar semua orang di sekitar bisa mendengar. Saya dengar dari keponakan saya yang bekerja di Arab, kata Mak Yem sambil menyapu-nyapu angin. Banyak TKW Indonesia di sana yang jadi korban lelaki Bangladesh. Mereka ini laki-laki kuli bangunan.
Pekerja kasar, tapi mulutnya manis. Mereka pandai merayu perempuan Indonesia yang kesepian jauh dari keluarga. Seorang ibu-ibu muda mengangguk-angguk. Benar, Mak Yem. Saya juga baca di internet. Banyak kasus TKW hamil sama laki Bangladesh. Terus setelah hamil, laki-lakinya kabur. Tidak bertanggung jawab. Mak Yem mengangguk puas. Nah, Fatimah ini pasti begitu. Lihat saja, dia pulang sendirian. Tidak bawa suami. Hanya bawa perut besar. Katanya mau nikah sama orang Arab kaya? Hah, mana mungkin. Orang Arab kaya mana yang mau sama anak petani miskin seperti dia? Itu cuma cerita pengalihan isu. Pak RT, yang bernama asli Pak Rahmat, ikut bergabung dalam kerumunan. Mukanya serius. Jadi menurut Mak Yem, Fatimah hamil sama laki Bangladesh? Mak Yem mengangguk mantap. Pasti. Atau bisa juga laki Nepal? Banyak juga TKW di Arab yang dekat dengan laki Nepal. Mereka sama-sama pekerja migran. Sama-sama kesepian. Ya jelas akan terjadi hubungan terlarang. Ini sudah pola, Pak RT. Jangan kita tutup-tutupi. Pak Rahmat mengusap dagunya. Kalau begitu, kita harus segera bertindak. Kita tidak bisa membiarkan wanita hamil di luar nikah tinggal di desa kita. Apalagi kalau anaknya nanti lahir, siapa yang bertanggung jawab? Bisa-bisa desa kita jadi buah bibir. Mak Yem menepuk pundak Pak Rahmat. Nah, itu baru ketua RT yang bertanggung jawab. Kita harus bersatu. Usir Fatimah dari desa sebelum dia melahirkan. Jangan sampai kampung kita dinilai sebagai kampung yang melindungi pezina. Kerumunan di warung kopi itu bersorak setuju. Mereka belum bertemu langsung dengan Fatimah. Belum mendengar sepatah kata pun dari mulut wanita malang itu. Tapi mereka sudah menghakimi. Mereka sudah menjatuhkan vonis. Sementara itu di rumah orang tua Fatimah, suasana tidak lebih baik. Haji Mansur dan Maryam terjebak antara rasa malu dan rasa bersalah. Namun rasa malu lebih besar. Pagi itu, Maria membuka pintu rumah hanya untuk mengambil air. Ia melihat Fatimah masih duduk di teras, menggigil kedinginan. Fatimah menatap ibunya dengan mata sembab. Ibu, saya masih di sini. Tolong izinkan saya masuk. Saya ingin menjelaskan. Maria menggeleng cepat. Tidak bisa, Fatimah. Bapakmu sudah marah besar. Lagi pula, seluruh desa sudah tahu. Mereka bilang kamu hamil sama laki Bangladesh. Apa itu benar? Fatimah menangis lagi. Tidak, Ibu. Sumpah demi Allah, tidak. Saya tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki Bangladesh atau siapapun selain suami saya. Kalau begitu mana suamimu? Potong Maryam dengan suara meninggi. Mana bukti bahwa dia orang Arab? Kamu cuma bawa foto editan. Kamu pikir kami sebodoh itu? Fatimah mengeluarkan ponselnya yang retak. Saya punya video pernikahan, Ibu. Tapi ponsel ini rusak karena kemarin jatuh. Tolong pinjamkan ponsel ibu sebentar. Saya akan tunjukkan. Maryam ragu. Namun sebelum ia bisa memutuskan, Haji Mansur sudah muncul dari balik pintu. Wajahnya merah padam. Ia meraih tangan Maryam dan menariknya ke dalam. Jangan dengarkan dia, Maryam. Itu cuma akal-akalan. Biarkan dia pergi. Kalau tidak pergi juga, kita panggil Pak RT. Pintu kembali dibanting. Fatimah hanya bisa terduduk lemas. Siang harinya, Fatimah nekat berjalan ke warung kopi untuk membeli nasi bungkus. Perutnya yang besar membuat setiap langkah terasa berat. Ia kelaparan. Semalam ia tidak makan. Pagi ini ia hanya minum air dari sumur tetangga. Begitu muncul di depan warung, suasana langsung berubah hening. Semua mata tertuju padanya. Bukan tatapan iba, melainkan tatapan sinis. Beberapa ibu-ibu berbisik di belakangnya. Seorang bapak-bapak meludah ke samping. Mak Yem berdiri dari kursinya. Ia berjalan mendekat. Matanya menyorot Fatimah dari ujung rambut hingga ujung kaki. Hei, TKW, sahut Mak Yem dengan suara keras. Jadi kamu masih berani menampakkan muka di sini? Tidak malu dengan perut buntungmu itu? Fatimah menunduk. Maaf, Mak Yem. Saya hanya mau beli makan. Saya tidak punya tempat tinggal. Mak Yem tertawa sinis. Tidak punya tempat tinggal? Itu karena kamu memalukan keluargamu. Hamil tanpa suami. Hamil sama laki Bangladesh. Malu-maluin kampung kita. Fatimah mengangkat wajah. Air matanya mengalir. Mak Yem, saya tidak hamil sama laki Bangladesh. Suami saya orang Arab. Saya sudah menikah sah. Tolong jangan percaya gosip. Mak Yem meludah di depan kaki Fatimah. Dasar perempuan murahan.
masih saja membantah. Berani sumpah demi Allah kalau tidak tidur dengan laki Bangladesh? Fatimah mengangkat tangan kanannya. Saya bersumpah demi Allah. Saya tidak pernah berhubungan dengan laki-laki Bangladesh atau Nepal. Suami saya bernama Rashid Al-Fayez. Dia orang Arab. Dia, sudah, potong Makyem. Cukup. Semua orang di sini tidak percaya dengan omong kosongmu. Sekarang pergi. Jangan dekat-dekat warung ini lagi. Nanti kami yang kena najis karena dekat dengan pezina. Kerumunan ikut berteriak menyuruh Fatimah pergi. Beberapa orang melemparinya dengan puntung rokok. Fatimah hanya bisa berbalik dan berjalan tertatih-tatih. Ia tidak jadi membeli makanan. Ia hanya ingin menjauh. Di tengah jalan pulang, ia bertemu dengan seseorang yang membuatnya berhenti melangkah. Seorang pria muda dengan wajah tampan dan sorot mata yang penuh iba. Pria itu adalah Ahmad. Mantan pacar Fatimah semasa sekolah menengah atas. Mereka putus 7 tahun lalu. Bukan karena pertengkaran, tapi karena Fatimah memilih berangkat ke Arab. Ahmad, bisik Fatimah. Ahmad mendekat. Mukanya terlihat gelisah. Fatimah, saya dengar semua yang terjadi. Saya ikut sedih. Kamu tidak sendiri. Biar saya bantu. Belum sempat Fatimah menjawab, sebuah teriakan keras terdengar dari arah belakang Ahmad. Ahmad, kamu ngapain di sana? Jangan dekati perempuan itu. Bu Darmi, Ibu Ahmad, berlari kecil ke arah mereka. Wajahnya merah padam. Diikuti oleh Bapak Ahmad yang juga berjalan cepat. Ahmad menoleh. Bu, Fatimah butuh bantuan. Dia diusir keluarganya. Tidak punya tempat tinggal. Bu Darmi menarik tangan anaknya dengan kasar. Bukan urusanmu. Dia mantanmu. Sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Ngapain kamu repot-repot membantu perempuan yang hamil di luar nikah? Biar dia menanggung dosanya sendiri. Tapi Bu, saya hanya ingin... Tidak ada tapi, potong Bapak Ahmad dengan suara keras. Jangan bawa malu ke keluarga kami. Apa kamu tidak lihat seluruh kampung menghina dia? Kamu mau ikut-ikut dihina karena dekat dengan pezina? Ahmad menunduk. Ia tidak bisa melawan orang tuanya. Bu Darmi menarik tangannya lebih keras. Ayo pulang. Sekarang. Sepasang suami istri itu menyeret Ahmad menjauh. Ahmad sempat menoleh sekali lagi. Tatapannya bertemu dengan mata Fatimah. Ada rasa bersalah di sana. Ada rasa tidak berdaya. Fatimah tersenyum getir. Ia tidak marah pada Ahmad. Ahmad sudah mencoba. Tapi dunia di sekitarnya lebih kuat dari niat baik satu orang. Fatimah melanjutkan langkahnya. Perutnya terasa semakin berat. Hatinya semakin hancur. Di ujung jalan desa, ia melihat sebuah bangunan kecil yang hampir roboh. Musola Al-Ikhlas. Musola yang jarang digunakan. Atapnya bocor. Dindingnya retak. Tapi pintunya terbuka. Fatimah berjalan menuju musola itu. Ia masuk. Ia merebahkan diri di atas karpet usang yang beralaskan tikar plastik. Ia menangis. Air hujan mulai menetes dari genteng yang bocor. Ia tidak peduli. Ya Allah, bisiknya. Hanya engkau yang tersisa. Fatimah tidak tahu berapa lama ia telah menangis. Yang ia tahu, karpet usang di bawahnya basah oleh air mata dan air hujan yang merembes dari genteng bocor. Perutnya bergerak terus. Bayi di dalam kandungan seolah ikut merasakan kesedihan ibunya. Fatimah memeluk perutnya erat-erat. Maafkan ibu, nak. Ibu belum bisa memberimu tempat yang layak. Di luar, hujan semakin deras. Angin malam bertiup kencang, membuat pintu kayu musola berdecit buka tutup. Fatimah menggigil hebat. Pakaiannya basah. Bibirnya mulai membiru, badannya panas. Ia sadar mungkin dirinya mulai sakit. Tapi ia tidak punya kekuatan untuk pergi kemanapun. Tiba-tiba, sebuah suara gemeretak terdengar dari balik tirai usang di pojok musola. Fatimah terkejut. Ia mengira musola ini kosong. Ternyata ada seseorang di sana. Seorang nenek tua yang sangat kurus keluar dari balik tirai. Tubuhnya bungkuk. Wajahnya keriput. Matanya hanya satu yang nampak jelas. Yang sebelah lagi buram seperti terkena katarak. Pakaiannya lusuh, penuh tambalan. Tangannya menggenggam sapu lidi. Nenek itu mendekat perlahan. Ia menatap Fatimah dengan mata sebelahnya yang masih berfungsi. Astaga, cucu, ada apa dengan kamu? Kenapa kamu di sini? Ini sudah malam, hujan deras. Kamu hamil besar. Kenapa sendirian? Fatimah mencoba bangkit. Maaf, Nek. Saya tidak tahu kalau ada orang di sini. Saya hanya mencari tempat berteduh. Saya diusir keluarganya.
Saya tidak punya tempat tinggal. Nenek tua itu menghela napas panjang. Ia lalu duduk di samping Fatimah. Tangannya yang keriput dan kaku terangkat, menyentuh dahi Fatimah. Wah, panas sekali, cucu. Kamu sakit. Ini tidak boleh dibiarkan. Fatimah hanya bisa menangis lagi. Nenek, saya tidak punya uang untuk berobat. Saya tidak punya apa-apa. Nenek itu tersenyum. Giginya tinggal beberapa. Jangan khawatir, cucu. Nama saya Nenek Somirah. Saya pengurus musola ini. Saya tidak punya siapa-siapa. Tidak punya harta. Tapi saya masih punya hati. Dan musola ini milik Allah. Allah tidak pernah mengusir hambanya yang sedang kesusahan. Nenek Somirah berdiri dengan susah payah. Ia berjalan ke balik tirai lalu kembali membawa sehelai kain sarung tua dan sebuah teko kecil berisi air hangat. Ini, cucu. Pakai sarung ini untuk menghangatkan badan. Minum air hangat ini. Nanti malam saya buatkan bubur dari sisa nasi kemarin. Tidak enak, tapi bisa mengisi perut. Fatimah menerima semuanya dengan tangan gemetar. Terima kasih, Nek. Allah membalas kebaikan nenek. Saya tidak tahu harus membalas apa. Nenek Somirah menggeleng. Tidak perlu membalas apapun. Saya sudah tua. Hidup saya hanya begini-begini saja. Membersihkan musola. Kadang dapat sedekah nasi dari warga. Kadang juga tidak. Tapi selama ini Allah selalu memberi. Dan sekarang, Allah memberi saya kesempatan untuk menolong kamu. Itu sudah lebih dari cukup. Fatimah meminum air hangat itu perlahan. Rasa hangat menyebar ke seluruh tubuhnya. Badannya masih menggigil, tapi tidak separah tadi. Nenek Somirah duduk di sampingnya, mengelus-elus punggung Fatimah dengan lembut. Jadi, ceritakan, cucu. Kenapa kamu bisa sampai begini? Siapa yang menghamili kamu? Kenapa keluargamu mengusir? Fatimah menarik napas. Ia mulai bercerita dari awal. Tentang keberangkatannya ke Arab 3 tahun lalu. Tentang pekerjaannya sebagai pembantu. Tentang kebaikan majikannya yang kemudian mengangkatnya menjadi supervisor. Tentang Rashid, pemilik rumah itu, yang jatuh cinta padanya karena ketulusan dan kejujurannya. Tentang pernikahan mereka yang sah secara agama dan negara, meskipun dokumennya masih dalam proses. Tentang janji Rashid untuk menyusul 2 minggu lagi. Dan tentang gosip jahat bahwa ia hamil dengan laki-laki Bangladesh atau Nepal. Nenek Somirah mendengar dengan saksama. Mukanya sesekali mengernyit, sesekali mengangguk. Setelah Fatimah selesai, Nenek Somirah menghela napas. Manusia itu kejam, cucu. Mereka lebih suka percaya gosip daripada mencari kebenaran. Tapi jangan takut. Allah Maha Mengetahui. Allah tidak tidur. Suamimu akan datang. Kebenaran akan terungkap. Sampai saat itu tiba, kamu tinggal di sini. Musola ini tidak mewah. Tapi setidaknya kamu tidak sendirian. Fatimah menangis lagi, kali ini karena haru. Ia memeluk Nenek Somirah yang kurus itu. Terima kasih, Nek. Semoga Allah membalas kebaikan nenek. Malam itu, Fatimah tidur di atas karpet usang dengan sarung tua sebagai selimut. Nenek Somirah membuatkan bubur dari nasi sisa yang direbus dengan air. Rasanya tawar, bahkan sedikit hangus. Tapi bagi Fatimah yang sudah 2 hari hampir tidak makan, itu adalah makanan terlezat yang pernah ia rasakan. Keesokan harinya, hujan reda. Fatimah masih terbaring lemah. Nenek Somirah sudah sibuk menyapu halaman musola dengan sapu lidinya. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia melihat seorang pria muda berjalan cepat menuju musola. Itu Ahmad. Ahmad masuk dengan wajah gelisah. Fatimah, saya dengar kamu di sini. Saya bawakan makanan dan selimut. Maaf saya tidak bisa datang semalam. Orang tua saya melarang. Fatimah tersenyum tipis. Terima kasih, Ahmad. Kamu baik. Tapi jangan membuat orang tuamu marah karena saya. Ahmad meletakkan bungkusan di lantai. Sudahlah, itu urusan saya. Yang penting kamu makan dan hangat. Bagaimana dengan suamimu yang katanya orang Arab itu? Kapan datang? 2 minggu lagi, kata Fatimah. Atau mungkin lebih cepat. Saya sudah kirim pesan, tapi ponsel saya rusak. Saya pinjam ponsel Nenek Somirah untuk SMS ke nomornya. Mudah-mudahan dia terima. Ahmad mengangguk. Doakan semoga cepat datang. Saya tidak tega melihat kamu begini. Di luar, suara teriakan terdengar. Ahmad, kamu di sini lagi? Dasar anak durhaka. Bu Darmi dan Bapak Ahmad muncul di depan musola. Wajah mereka merah padam. Bu Darmi langsung menarik tangan Ahmad dengan keras.
Sudah saya bilang, jangan dekat-dekat perempuan itu. Kamu tidak dengar? Seluruh kampung sudah tahu dia hamil sama laki Bangladesh. Kamu mau ikut terkena najisnya? Tapi Bu, suara Ahmad mencoba membela. Dia butuh bantuan. Bantuan apa? Bantuan untuk pezina? Bentak Bapak Ahmad. Apa kamu yang menghamilinya dulu? Apa kamu ingin menikahi dia sekarang? Jangan bawa aib ke keluarga kita. Ahmad terdiam. Ia tidak bisa menjawab. Fatimah dari dalam musola hanya bisa menunduk. Ia tidak mau memperburuk keadaan. Bu Darmi menghela napas kasar. Sekarang, kamu pulang. Jangan pernah kembali ke musola ini. Kalau saya lihat kamu di sini lagi, saya usir kamu dari rumah. Ahmad tidak punya pilihan. Ia berpamitan pada Fatimah hanya dengan pandangan mata. Sepasang suami istri itu menyeret Ahmad pergi. Nenek Somirah yang dari tadi diam di pojok musola, hanya menggeleng-gelengkan kepala. Manusia, keluh Nenek Somirah. Begitu mudahnya menghakimi. Padahal mereka tidak tahu apa-apa. Fatimah memeluk perutnya. Ia memejamkan mata. Ya Allah, beri aku kekuatan. Beri aku kesabaran. Dan tolong cepatkan kedatangan suamiku. 3 hari telah berlalu sejak Fatimah mengungsi di musola Al-Ikhlas. 3 hari yang terasa seperti 3 tahun. Tubuhnya semakin lemah. Batuk yang ia rasakan sejak malam pertama di musola kini semakin parah. Kadang ia batuk sampai sesak napas. Perutnya yang besar berguncang setiap kali batuk melanda. Bayi di dalam kandungan bergerak gelisah, seolah ikut merasakan sakit yang diderita ibunya. Nenek Somirah melakukan apapun yang bisa ia lakukan. Setiap pagi, ia berjalan kaki ke pasar desa yang jaraknya hampir 2 kilometer. Ia mengumpulkan sisa sayuran dari pedagang. Kadang ia dapatkan sedikit nasi bungkus yang tidak laku terjual. Kadang hanya tulang-tulang sisa yang masih menempel sedikit daging. Dengan bahan seadanya, ia masak bubur atau sayur bening untuk Fatimah. Porsinya tidak pernah banyak. Tapi Fatimah tidak pernah mengeluh. Kamu harus makan, cucu, kata Nenek Somirah sambil menyuapi Fatimah dengan sendok bebek yang sudah penyok. Kamu makan untuk 2 orang. Untuk kamu dan bayimu. Fatimah menelan bubur hangat itu pelan-pelan. Rasa terima kasihnya kepada nenek tua ini tidak bisa diukur dengan uang. Nenek Somirah sudah memberinya tempat tinggal, makanan, dan yang paling penting, kasih sayang. Di saat seluruh desa membencinya, di saat keluarganya sendiri menolaknya, di saat mantan kekasihnya dilarang menolong, nenek renta inilah yang masih rela berbagi. Namun di luar dinding musola yang tipis dan retak, kebencian tidak pernah surut. Malah semakin menjadi. Setiap kali Nenek Somirah pergi ke pasar, ia selalu mendengar bisikan-bisikan jahat. Nenek Somirah itu gila sudah. Menampung wanita hamil zina di musola. Musola jadi najis, begitu bisik seorang bapak-bapak di depan warung. Harusnya musola itu ditutup saja, atau dibongkar. Daripada jadi sarang maksiat, timpal yang lain. Nenek Somirah tidak pernah membalas. Ia hanya berjalan tunduk, menundukkan kepala, dan terus melangkah. Tapi hatinya perih. Ia tahu musola kecil itu adalah satu-satunya warisan dari mendiang suaminya. Di sanalah ia menghabiskan sisa hidupnya, membersihkan lantai, menata sajadah, dan kadang menjadi imam sholat ketika tidak ada laki-laki yang datang. Ia tidak tega melihat musola itu dihina. Tapi ia juga tidak tega mengusir Fatimah. Sore harinya, Pak Rahmat, ketua RT, datang ke musola bersama 2 orang bawahannya. Mereka tidak masuk, hanya berdiri di depan pintu. Wajah Pak Rahmat serius, tidak ramah seperti biasanya. Nek Somirah, saya bicara dengan nenek sekarang, kata Pak Rahmat dengan suara tegas. Nenek Somirah keluar. Ada apa, Pak RT? Pak Rahmat menarik napas. Kami sudah rapat dengan warga. Keberadaan Fatimah di musola ini mengganggu kenyamanan desa. Banyak yang protes. Mereka bilang musola ini jadi tempat penampungan pezina. Kami minta Fatimah segera pergi dari sini. Nenek Somirah menggeleng. Dia tidak punya tempat pergi, Pak RT. Keluarganya sudah menolak dia. Mau kemana dia dengan perut besar begini? Itu bukan urusan kami, Nek, potong Pak Rahmat ketus. Yang jelas, desa kami tidak menerima wanita hamil di luar nikah. Apalagi dengan gosip bahwa anaknya dari laki Bangladesh. Ini aib besar. Kalau sampai berita ini menyebar keluar desa, kami yang malu. Nenek Somirah menatap mata Pak Rahmat. Apakah Bapak sudah mendengar penjelasan Fatimah secara langsung? Apakah Bapak sudah memeriksa kebenarannya? Pak Rahmat terdiam sejenak. Tidak perlu.
Semua orang sudah tahu. Dia pulang bunting tanpa suami. Itu fakta. Itu bukan fakta. Itu asumsi. Fatimah sudah berkali-kali bilang bahwa dia menikah dengan orang Arab kaya. Suaminya akan datang 2 minggu lagi. Apakah tidak bisa kita tunggu saja? Pak Rahmat menggeleng. Tidak bisa, Nek. 2 minggu terlalu lama. Warga sudah tidak sabar. Besok lusa kami akan menggelar rapat desa. Kami akan memutuskan secara resmi. Tapi saran saya, lebih baik Fatimah pergi sebelum diusir secara paksa. Setelah berkata demikian, Pak Rahmat pergi. Nenek Somirah masuk ke dalam musola dengan langkah berat. Fatimah sudah mendengar semuanya dari balik dinding. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Nek, bisik Fatimah. Saya tidak mau menyusahkan nenek. Mungkin lebih baik saya pergi saja. Saya cari perlindungan di kota. Atau di panti-panti. Nenek Somirah duduk di samping Fatimah. Tangannya yang keriput menggenggam tangan Fatimah erat-erat. Jangan pergi, cucu. Kamu tidak menyusahkan saya. Kamu adalah berkah. Sejak kamu di sini, saya punya teman bicara. Saya punya alasan untuk bangun pagi. Saya tidak sendiri lagi. Biarkan mereka marah. Biarkan mereka menghina. Tidak ada yang bisa mengusir kamu dari musola ini selama saya masih hidup. Fatimah menangis dalam pelukan Nenek Somirah. Malam harinya, Fatimah kembali meminjam ponsel Nenek Somirah. Jaringannya buruk. Kadang sinyal hilang timbul. Tapi ia tetap mencoba. Ia mengetik pesan pendek untuk suaminya, Rasid. Rasid, aku di musola desa. Keluarganya mengusirku. Warga menghinaku. Aku hamil besar dan sakit. Tolong cepat datang. Aku tidak tahu bisa bertahan berapa lama lagi. Aku sayang kamu. Ia tekan tombol kirim. Ada tanda centang 1. Belum sampai. Sinyal menghilang. Fatimah hanya bisa berdoa. Ia berdoa agar pesan itu sampai. Ia berdoa agar Rasid segera membaca. Ia berdoa agar suaminya datang sebelum semuanya terlambat. Tengah malam, Fatimah terbangun karena perutnya mulas. Bukan mulas biasa. Ini mulas yang berbeda. Ia merasakan bayinya bergerak sangat aktif. Seperti ada firasat buruk. Ia tidak tahu apakah itu tanda-tanda akan melahirkan atau hanya karena stres yang ia alami. Nenek Somirah yang mendengar rintihan Fatimah segera bangun dan memijat perlahan perut Fatimah. Sabar, cucu. Sabar. Mungkin bayimu cemas mendengar semua ini. Mereka bisa merasakan apa yang ibunya rasakan. Fatimah menggigit bibir. Saya takut, Nek. Saya takut bayiku lahir di sini. Di tempat yang penuh hinaan. Saya takut dia tidak diakui. Saya takut dia disebut anak haram padahal dia anak sah. Nenek Somirah memeluk Fatimah. Tidak akan ada yang berani mengatakan itu nanti. Karena Allah selalu membela hambanya yang benar. Percayalah, cucu. Fajar akan segera tiba. Dan setelah malam yang paling gelap, biasanya datang cahaya yang paling terang. Fatimah memejamkan mata. Ia berusaha menguatkan hatinya. Di luar, angin malam bertiup kencang. Pepohonan bergoyang. Rumput-rumput kering berterbangan. Suara anjing menggonggong dari kejauhan. Suasana makin mencekam. Fatimah menggenggam perutnya. Dalam hati ia berbisik. Rasid, jika kau mendengar doaku, datanglah. Aku dan anakmu menunggumu. Sementara itu, di sisi lain desa, dalam rumahnya yang sederhana, Ahmad terbaring gelisah di atas dipan. Ia tidak bisa tidur. Pikiran tentang Fatimah terus menghantuinya. Ia membayangkan wanita yang dulu pernah ia cintai itu kini tidur di lantai musola yang dingin, tidak cukup makan, sakit, hamil besar, dan dihina semua orang. Ia ingin menolong. Tapi setiap kali ia mencoba, orang tuanya selalu melarang. Ibu Ahmad, Bu Darmi, masih terjaga. Ia sedang menjahit baju di ruang tamu. Lampu minyak menyala redup. Dari tempat tidurnya, Ahmad bisa melihat bayangan ibunya. Ia memberanikan diri bicara. Bu, bisik Ahmad. Bu Darmi menoleh. Kenapa belum tidur? Ahmad duduk. Bu, saya tidak tega melihat Fatimah. Saya hanya ingin membantunya sedikit. Memberinya makanan. Atau membawanya ke bidan. Dia hamil besar dan sakit. Kasihan. Bu Darmi meletakkan jahitannya. Wajahnya berubah tegang. Sudah saya bilang, jangan. Kamu tidak punya hubungan apa-apa lagi dengan dia. Dia mantanmu. Biarlah dia menanggung perbuatannya sendiri. Lagi pula, seluruh kampung sudah tahu dia hamil sama laki Bangladesh. Kamu mau nama baik keluarga kita hancur karena dekat dengan pezina?
Tapi Bu, belum tentu itu benar. Fatimah bilang dia menikah dengan... Cukup, potong Bu Darmi. Kamu terlalu naif, Ahmad. Mana mungkin orang Arab kaya mau sama perempuan kampung seperti Fatimah. Itu cuma cerita pengalih isu. Yang benar, dia hamil dari hubungan terlarang dengan laki Bangladesh. Sudah banyak contohnya. Jangan kamu bodoh. Ahmad menunduk. Ia tidak bisa berdebat lagi. Bu Darmi melanjutkan jahitannya. Dalam hati, Ahmad hanya bisa berdoa. Ya Allah, jika Fatimah benar, tunjukkanlah kebenaran itu. Jika dia berbohong, tunjukkan juga. Tapi aku tidak tega melihatnya menderita begini. Di kejauhan, dari arah musola, terdengar suara adzan subuh yang dikumandangkan Nenek Somirah dengan suara parau namun khusyuk. Fatimah mendengar suara itu. Ia bangun dan bersiap menunaikan sholat. Di tengah segala kepedihan, imannya masih teguh. Ia masih percaya bahwa Allah tidak akan mengabaikan doa hambanya. Hari ke-6 sejak Fatimah mengungsi di musola. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Fatimah terbangun dengan badan yang terasa sangat lemah. Batuknya belum sembuh. Tenggorokannya terasa perih. Perutnya mulas terus-menerus. Nenek Somirah sudah menyiapkan segelas air hangat dan 2 potong singkong rebus untuk sarapan. Makanlah, cucu, kata Nenek Somirah dengan suara lembut. Hari ini kamu butuh tenaga. Aku dengar warga akan berkumpul di balai desa siang nanti. Mereka akan membahas nasibmu. Fatimah menelan singkong rebus itu dengan susah payah. Tenggorokannya terasa seperti tertutup pasir. Ia tahu apa yang akan diputuskan warga. Pengusiran. Tidak ada pilihan lain. Desa Karangmulyo tidak pernah dikenal ramah pada orang yang dianggap berdosa. Apalagi dosa yang sebesar ini. Dosa yang menurut mereka mencoreng nama baik seluruh kampung. Nek, bisik Fatimah. Saya tidak tahu harus kemana jika diusir. Perut saya sudah sangat besar. Saya tidak mungkin berjalan jauh. Nenek Somirah mengelus rambut Fatimah. Jangan pikirkan itu dulu. Kita hadapi hari ini dulu. Siapa tahu ada keajaiban. Allah tidak pernah tidur. Sementara itu, di rumah orang tua Fatimah, suasana tidak kalah tegang. Haji Mansur dan Maryam sedang duduk di ruang tamu. Di depan mereka, Sari, adik ipar Fatimah, sedang berbicara dengan nada tinggi. Bapak, Ibu, tegas Sari. Warga sudah tidak sabar. Mereka minta Fatimah segera pergi. Kalau Bapak dan Ibu tidak ikut serta dalam rapat nanti, warga akan menganggap keluarga kita membela perbuatan zina. Itu lebih memalukan. Maryam menangis. Tapi dia anakku, Sari. Bagaimanapun dia anakku. Sari menghela napas kasar. Ibu, lihatlah kondisi kita. Keluarga kita sudah terlanjur dihina. Semua tetangga membicarakan kita di belakang. Bahkan di warung kopi, orang-orang menyebut kita sebagai keluarga yang gagal mendidik anak. Sampai kapan kita mau begini? Lebih baik kita lepaskan saja Fatimah. Biar dia pergi ke kota. Biar dia bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Haji Mansur yang sejak tadi diam, akhirnya bersuara. Suaranya berat, seperti orang yang sedang menahan sakit. Sari benar. Kita sudah terlalu lama menanggung malu. Hari ini, kita ikut rapat. Kita setujui pengusiran itu. Biar warga tahu bahwa keluarga kita tidak membela perbuatan salah. Maryam ingin membantah. Tapi suaminya sudah mengangkat tangan. Cukup. Ini keputusan terbaik untuk keluarga kita. Fatimah sudah dewasa. Dia bisa mengurus dirinya sendiri. Di balik dinding dapur, Fatimah sebenarnya tidak ada di sana. Tapi seandainya ia mendengar, hatinya akan hancur berkeping-keping. Namun takdir berkata lain. Fatimah justru sedang bersiap di musola, tidak tahu bahwa orang tuanya sendiri akan menjadi bagian dari rencana pengusirannya. Siang hari, matahari terik menyinari desa Karangmulyo. Namun tidak panas seperti biasanya. Awan mendung mulai bergelayut di langit. Tanda hujan akan turun sore nanti. Warga mulai berdatangan ke balai desa. Balai Desa Karangmulyo adalah bangunan semi permanen berdinding papan dan beratap seng. Di dalamnya, kursi-kursi plastik disusun berjajar. Suasana seperti pengadilan rakyat. Pak Rahmat duduk di kursi utama. Di sampingnya ada Pak RT 2 dan Pak RT 3. Juga ada Mak Yem yang duduk di barisan depan, siap memberi komentar pedas. Pak Rahmat membuka rapat dengan suara lantang. Warga Karangmulyo yang saya hormati. Kita berkumpul di sini untuk membahas satu masalah yang sudah mengganggu kenyamanan kita bersama. Yaitu keberadaan Fatimah,
Warga kita yang pulang dari Arab dalam keadaan hamil tanpa suami yang jelas. Kita sudah tahu, gosip yang beredar mengatakan bahwa Fatimah hamil karena hubungan terlarang dengan laki-laki Bangladesh atau Nepal. Ini sangat memalukan. Suara Mak Yem menyela. Itu bukan gosip, Pak RT. Itu fakta. Banyak bukti dari kasus-kasus sebelumnya. TKW Indonesia di Arab memang mudah terjerumus dengan laki-laki Bangladesh. Mereka sama-sama pekerja migran. Sama-sama kesepian. Jadi wajar jika terjadi hubungan haram. Beberapa warga mengangguk setuju. Seorang ibu-ibu muda angkat bicara. Saya setuju dengan Mak Yem. Kita tidak bisa membiarkan perempuan seperti itu tinggal di desa kita. Nanti anaknya lahir, siapa yang bertanggung jawab? Desa kita yang akan menanggung malu. Seorang bapak-bapak tua ikut bersuara. Saya usulkan, Fatimah diberi waktu 24 jam untuk meninggalkan desa. Kalau tidak, kita keroyok saja. Pak Rahmat mengangkat tangan. Tenang, tenang. Kita harus tetap mengikuti aturan. Jangan main hakim sendiri. Tapi saya setuju, Fatimah harus pergi. Pertanyaannya, bagaimana caranya tanpa menimbulkan kekacauan? Mak Yem berdiri. Saya punya usul. Besok pagi, kita datangi musola itu secara massal. Kita bawa sapu dan kayu. Kita usir dia secara simbolis. Tidak perlu kekerasan fisik. Cukup dengan tekanan massa. Saya yakin dia akan pergi sendiri. Pak Rahmat mengangguk. Itu ide bagus. Kita lakukan besok pagi jam 8. Sekarang, apakah ada yang keberatan? Haji Mansur yang duduk di pojok ruangan mengangkat tangan. Semua mata menoleh ke arahnya. Sebagai ayah dari Fatimah, apa pendapat Bapak? Tanya Pak Rahmat. Haji Mansur berdiri. Wajahnya pucat. Suaranya bergetar. Saya setuju. Keluarga kami tidak mau melindungi perbuatan salah. Fatimah harus bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Kami ikhlas melepasnya. Maryam yang duduk di samping suaminya hanya menunduk. Air matanya menetes. Tapi ia tidak berani bersuara. Sari, adik ipar, tersenyum puas. Pak Rahmat mengetuk palu karet ke meja. Keputusan sudah bulat. Besok pagi jam 8, kita gelar aksi di Musola Al-Ikhlas. Kita minta Fatimah pergi secara damai. Kalau dia tidak mau, kita akan mengambil tindakan tegas. Rapat selesai. Warga bubar dengan perasaan lega. Seolah mereka baru saja menyelamatkan desa dari bahaya besar. Tidak satu pun dari mereka merasa bersalah. Tidak satu pun bertanya pada diri sendiri, apakah mereka sudah mendengar penjelasan Fatimah? Apakah mereka sudah memeriksa kebenarannya? Tidak. Prasangka sudah cukup menjadi hakim. Malam harinya, Nenek Somirah mendapat kabar dari seorang anak kecil yang suka bermain di sekitar musola. Nenek, kata anak itu, warga besok pagi mau mengusir Mbak Fatimah. Banyak orang. Bawa sapu dan kayu. Nenek Somirah mengucap istighfar panjang. Ia masuk ke dalam musola. Fatimah sedang terbaring, memeluk perutnya. Matanya terbuka. Ia mendengar semuanya. Nek, saya dengar. Nenek Somirah duduk di samping Fatimah. Tidak usah takut, cucu. Besok pagi, saya akan berdiri di depan pintu musola ini. Saya akan hadapi mereka sendirian. Mereka tidak akan berani menyakiti nenek tua seperti saya. Fatimah menangis. Tidak, Nek. Saya tidak tega melihat nenek terluka karena saya. Biar saya yang pergi malam ini juga. Saya cari perlindungan di kota. Jangan, cucu. Percayalah. Saya tidak tahu bagaimana, tapi saya yakin Allah akan menolong kita. Tidurlah. Besok pagi kita hadapi bersama. Di tengah malam, Fatimah tidak bisa tidur. Ia hanya bisa berdoa. Ya Allah, jika Engkau sayang padaku, tolonglah. Kirimkanlah pertolongan. Suamiku, Rashid, dimanapun dia berada, dekatkanlah dia padaku. Aku tidak kuat sendirian. Di kejauhan, di sebuah rumah sakit swasta di kota kabupaten yang berjarak 5 jam perjalanan dari Karangmulyo, seorang pria tampan dengan janggut rapi sedang terbaring di ruang rawat inap. Itu adalah Ahmad. Bukan Ahmad mantan pacar Fatimah, melainkan nama lain. Tapi itu cerita berbeda. Yang jelas, di rumah sakit itu, seorang pria Arab sedang berusaha menyembuhkan diri dari serangan asma akut agar bisa segera melanjutkan perjalanan ke desa terpencil yang namanya tidak pernah ia dengar sebelumnya. Pria itu adalah Rashid, suami Fatimah. Ia telah mendarat di Indonesia 3 hari lalu. Tapi penyakit asmanya kambuh parah karena polusi udara. Ia sempat pingsan di bandara dan dilarikan ke rumah sakit.
Ponselnya tertinggal di tas yang entah di mana. Ia tidak bisa menghubungi Fatimah. Ia hanya bisa berdoa. Dan kini, setelah 3 hari dirawat, dokter mengizinkannya keluar besok pagi. Rashid menatap langit-langit ruangan. "Fatimah," bisiknya, "tahanlah. Aku datang." Malam berganti pagi. Matahari belum sepenuhnya terbit di ufuk timur. Namun desa Karangmulyo sudah berdesir oleh suasana yang tidak biasa. Ayam jantan berkokok lebih awal seolah ikut menyambut hari yang penuh ketegangan. Burung gereja beterbangan dari satu atap ke atap lain. Angin pagi bertiup sepa-sepa, tapi tidak mampu mendinginkan suasana hati yang sudah panas. Fatimah terbangun dari tidurnya yang tidak nyenyak. Ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah kerumunan orang yang melempari batu. Tidak ada yang membelanya, bahkan ibunya ikut melempar. Fatimah terbangun dengan keringat dingin. Perutnya terasa sangat berat. Bayinya bergerak aktif, seperti ikut merasakan ketakutan sang ibu. Nenek Somirah sudah bangun lebih awal. Sejak subuh, ia sudah membersihkan musola, menyapu lantai, menata sajadah, mengganti air wudhu di bak plastik. Ia melakukannya dengan tekun, seolah hari ini adalah hari terakhir ia bisa merawat musola kesayangannya. Mulutnya terus komat-kamit membaca doa. Doa agar Allah melindungi mereka berdua. Doa agar kebenaran segera terbit seperti fajar yang mulai menyingsing. "Fatimah," panggil Nenek Somirah lembut. "Bangunlah, cucu. Mandilah dengan air hangat yang sudah saya siapkan. Pakailah pakaian terbaik yang kamu punya. Hari ini kita akan berhadapan dengan banyak orang. Kita harus tampak kuat. Jangan biarkan mereka melihat ketakutan kita." Fatimah bangun dengan susah payah. Tubuhnya masih terasa lemah. Batuknya belum hilang. Tapi ia berusaha menguatkan diri. Ia mengambil air hangat yang sudah disiapkan Nenek Somirah dalam sebuah ember plastik kecil. Air itu tidak banyak, tapi cukup untuk membersihkan diri. Ia mandi sekadarnya, lalu memakai pakaian terbaik yang ia miliki. Sebuah kemeja putih longgar dan rok panjang berwarna krem. Pakaian itu sudah kusut karena tidak pernah disetrika. Tapi setidaknya ia terlihat rapi. Sementara itu, di berbagai penjuru desa, warga mulai bersiap. Pak Rahmat, ketua rukun tetangga, sudah berdiri di depan rumahnya. Ia mengenakan kemeja batik lengan panjang dan celana bahan. Penampilan formal untuk acara yang katanya resmi. Di tangannya, ia membawa pengeras suara portabel. Baterainya sudah diisi penuh semalam. Makyem sudah berhias. Ia memakai kebaya terbaik dan selendang batik. Rambutnya disanggul rapi. Ia berdiri di halaman rumahnya sambil memegang sapu lidi. Bukan untuk menyapu, tapi sebagai simbol. Ia ingin terlihat paling bersemangat dalam pengusiran ini. Bu Darmi dan Bapak Ahmad sudah bersiap. Mereka memastikan Ahmad tidak pergi kemanapun. Ahmad dikunci di kamarnya. Bu Darmi berkata pada suaminya, "Jangan biarkan dia keluar hari ini. Aku takut dia nekat membela perempuan itu." Haji Mansur dan Mariam juga sudah bersiap. Mariam menangis sejak subuh. Haji Mansur duduk diam di kursi bambu, tidak berbicara. Sari, menantu mereka, sudah datang untuk memastikan mertuanya ikut serta dalam aksi. "Kita harus pergi, Bapak," kata Sari tegas. "Warga sudah berkumpul. Jangan sampai keluarga kita dianggap tidak mendukung." Haji Mansur berdiri pelan. Ia melirik istrinya. "Mariam, ayo." Mariam menggeleng. "Aku tidak tega. Biar aku di rumah saja." "Tidak bisa," potong Sari. "Kalau ibu tidak datang, warga akan bilang ibu membela Fatimah. Itu lebih memalukan. Ayo ibu, cepat." Dengan berat hati, Mariam mengikuti. Tangannya terus menyeka air mata. Hatinya sakit. Tapi ia tidak punya keberanian untuk melawan. Jam menunjukkan pukul 7:30 pagi. Warga mulai berjalan kaki menuju musola Al-Ikhlas. Mereka datang dalam kelompok-kelompok kecil. Ada yang membawa sapu. Ada yang membawa kayu. Ada yang hanya membawa tangan kosong tapi dengan mulut yang penuh hinaan. Mereka seperti pasukan yang siap menyerang benteng musuh. Padahal musuh mereka hanyalah seorang wanita hamil besar yang sedang sakit. Di musola, Nenek Somirah berdiri di depan pintu. Ia menyandang sapu lidinya seperti tombak. Tubuhnya yang bungkuk dan keriput tampak rapuh. Tapi matanya menyala. Ada tekad baja di sana. Fatimah berdiri di belakangnya, memegangi perutnya. "Nek," bisik Fatimah. "Mungkin saya yang harus keluar dan bicara pada mereka." "Jangan, cucu. Biar saya yang bicara. Kamu tetap di dalam."
Jangan keluar sebelum saya panggil. Suara gerombolan mulai terdengar dari kejauhan. Langkah kaki berpuluh-puluh orang menginjak tanah kering. Suara mereka berisik, seperti pasar yang sedang ramai. Fatimah merasakan jantungnya berdebar kencang. Perutnya mulas lagi. Ia menggigit bibir. Pak Rahmat tiba lebih dulu. Diikuti Mak Yem dan beberapa warga lainnya. Mereka berdiri di halaman musola. Pak Rahmat mengangkat pengeras suara. Nenek Somirah, kami datang dengan niat baik. Kami hanya ingin berbicara dengan Fatimah. Tolong suruh dia keluar. Nenek Somirah tidak bergerak. Fatimah tidak akan keluar. Dan kalian tidak akan masuk. Musola ini milik Allah. Bukan milik kalian. Kalian tidak punya hak mengusir siapapun dari sini. Mak Yem maju selangkah. Mukanya sinis. Nenek Somirah, jangan sok suci. Nenek melindungi perempuan pezina. Apa nenek tidak takut dosa? Nenek Somirah tertawa kecil. Saya lebih takut pada Allah daripada takut pada omongan manusia. Dan Allah tidak pernah menyuruh hambanya mengusir wanita hamil yang sedang kesusahan. Kalian semua belum tahu kebenarannya. Kenapa kalian buru-buru menghakimi? Pak Rahmat menghela napas. Kita sudah dengar penjelasannya. Dia bilang dia menikah dengan orang Arab kaya. Itu omong kosong. Mana buktinya? Biarlah waktu yang membuktikan, jawab Nenek Somirah. Dia bilang suaminya akan datang 2 minggu lagi. Belum genap 1 minggu dia di sini. Kenapa kalian tidak sabar? Warga mulai tidak sabar. Beberapa teriak dari belakang. Usir saja, Pak RT. Buang saja barang-barangnya. Jangan banyak bicara dengan nenek gila itu. Pak Rahmat mengangkat tangan. Tenang. Kita beri waktu 10 menit. Kalau Fatimah tidak keluar, kita akan masuk dan mengeluarkannya secara paksa. Nenek Somirah, ini peringatan terakhir. Di dalam musola, Fatimah terduduk lemas. Ia mendengar semua teriakan. Ia merasakan kebencian yang begitu pekat. Ya Allah, bisiknya. Apakah ini akhir dari perjuanganku? Apakah aku harus diusir seperti sampah? Ia memandang ke arah pintu. Nenek Somirah masih berdiri tegak. Tubuh kurusnya bergetar menahan angin. Fatimah tahu nenek itu tidak akan sanggup melawan puluhan orang. Tapi ia juga tidak tega membiarkan neneknya terluka. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara yang tidak biasa. Suara mesin. Bukan mesin motor atau truk desa biasa. Suara mesin yang berat. Berwibawa. Seperti suara mobil mewah yang belum pernah terdengar di desa ini. Semua orang menoleh. Pak Rahmat menurunkan pengeras suaranya. Mak Yem berhenti berteriak. Dari ujung jalan desa yang berdebu, sebuah mobil hitam besar melaju pelan. Bukan 1, 3 mobil. Sebuah limusin hitam mengkilap diikuti 2 mobil pengawal hitam lainnya. Mobil-mobil itu berjalan dengan hati-hati melewati jalan setapak yang berlubang. Warga mulai berbisik. Itu mobil siapa? Orang mana? Tidak ada orang kaya di desa ini. Mobil-mobil itu berhenti tepat di depan musola. Pintu limusin terbuka. Seorang pria tampan, tinggi, berkulit sawo matang, dengan janggut rapi dan setelan jas Arab berwarna putih bersih turun. Wajahnya tegas, matanya tajam. Ia memandang kerumunan warga dengan tatapan dingin. Di belakangnya, 2 asisten berkopiah dan bersafari ikut keluar. Mereka berdiri di samping pria itu seperti pengawal pribadi. Kerumunan warga terdiam. Beberapa mundur tanpa sadar. Pak Rahmat sampai menjatuhkan pengeras suaranya. Pria itu berjalan pelan menuju pintu musola. Nenek Somirah yang masih berdiri di depan pintu hanya bisa membisu. Pria itu membungkuk hormat pada nenek tua itu lalu masuk ke dalam musola tanpa halangan. Warga menahan napas. Di dalam, Fatimah terduduk di lantai. Ia belum melihat siapa yang masuk. Tapi ia mendengar langkah kaki yang sangat dikenalnya. Langkah kaki yang selama berbulan-bulan ia dengar setiap hari di rumah megah di Riyadh. Pria itu berhenti di depan Fatimah. Ia berlutut. Tangannya yang besar dan hangat meraih kedua tangan Fatimah yang dingin. Ia menunduk. Ia mencium punggung tangan istrinya. Fatimah, bisik pria itu dengan suara bergetar. Aku datang. Maafkan aku yang terlambat. Fatimah mengangkat wajahnya. Air mata mengalir deras. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa memeluk suaminya dan menangis sejadi-jadinya. Rashid, begitulah namanya, menoleh ke arah pintu musola. Matanya menyala. Ia melihat kerumunan warga yang masih berdiri di halaman. Ia melihat wajah-wajah yang penuh prasangka. Ia melihat Mak Yem dengan sapunya. Ia melihat Haji Mansur dan Maryam yang pucat pasi.
Ia melihat semua orang yang telah menghina istrinya. Ia berdiri. Ia menggandeng tangan Fatimah. Bersama-sama, mereka berjalan keluar musola. Matahari tepat berada di atas kepala mereka. Cahayanya terik, tapi tidak sepanas tatapan Rashid pada warga. "Ini istri saya," kata Rashid dengan suara lantang. "Fatimah binti Mansur. Istri sah saya, Rashid Al-Fayez. Anak yang dikandungnya adalah ahli waris saya. Dan kalian semua telah menghinanya." Matahari tepat di atas kepala. Sinar teriknya menyoroti halaman musola Al-Ikhlas yang kumuh. Tanah kering berdebu. Rumput ilalang tumbuh di sela-sela batu. Tapi suasana di halaman itu bukan suasana biasa. Ini adalah suasana pengadilan yang terbalik. Yang tadinya menjadi terdakwa, kini berdiri sebagai orang yang terbukti tidak bersalah. Yang tadinya menjadi hakim, kini terdiam 1000 bahasa. Rashid Al-Fayez berdiri tegak di depan pintu musola. Jas putihnya bersih, hampir menyilaukan mata yang melihatnya. Wajahnya teduh namun tegas. Janggut rapi yang tumbuh di wajahnya memberi kesan wibawa seorang pemimpin. Di sampingnya, Fatimah berdiri dengan susah payah. Perutnya yang besar membuat ia harus sesekali menahan pinggang. Wajahnya pucat, matanya sembab, pakaiannya kusut. Tapi ada cahaya di matanya. Cahaya lega. Cahaya kemenangan. Suaminya telah datang. Nenek Somirah masih berdiri di samping pintu. Sapu lidi yang tadi ia pegang seperti tombak, kini ia sandarkan ke dinding. Wajah keriputnya memancarkan rasa haru yang tidak bisa disembunyikan. Air mata mengalir di pipinya yang kering. Ia tidak menyangka pertolongannya yang kecil akan berbuah sebesar ini. Ia hanya seorang nenek tua miskin yang membersihkan musola. Namun Allah memilihnya untuk menjadi perantara pertolongan bagi wanita yang ternyata seorang nyonya besar. Kerumunan warga masih membisu. Tidak ada yang berani bersuara. Pak Rahmat, ketua rukun tetangga yang tadi dengan lantang memimpin pengusiran, kini hanya bisa berdiri dengan mulut setengah terbuka. Pengeras suara portabel yang tadi ia pegang jatuh di tanah. Baterainya masih menyala, tapi ia tidak berani mengambilnya. Mak Yem, perempuan tua yang paling vokal menuduh Fatimah berzina dengan laki Bangladesh, mundur selangkah demi selangkah. Wajahnya berubah pucat. Sapu lidi yang ia bawa sebagai simbol pengusiran, kini ia sembunyikan di balik punggung. Ia tidak berani menatap mata Rashid. Ia hanya bisa menunduk. Hatinya berdebar kencang. Mulutnya yang biasanya begitu cepat mengeluarkan hinaan, kini terkunci rapat. Haji Mansur dan Maryam berdiri di barisan belakang. Mereka sedari tadi hanya bisa diam. Maryam terus menangis. Bukan tangis sedih seperti tadi pagi, tapi tangis penyesalan yang dalam. Ia melihat putrinya yang kini berdiri di samping pria tampan berwibawa. Ia melihat perut putrinya yang besar. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia telah salah. Ia telah memilih percaya pada gosip daripada percaya pada anak kandungnya sendiri. Haji Mansur tidak menangis, tapi tubuhnya gemetar hebat. Tongkat yang ia pegang hampir jatuh berkali-kali. Ia teringat kata-katanya beberapa hari lalu. Kata-kata yang ia lontarkan pada putrinya sendiri. "Lebih baik kamu pergi daripada kami ikut malu." Itu kata-kata yang kini menghujam dadanya seperti belati. Ia ingin maju. Ia ingin memeluk putrinya. Tapi kakinya terasa tertancap di tanah. Rasa bersalah yang begitu besar membuatnya lumpuh. Sari, adik ipar yang paling lantang menuduh Fatimah dan merobek foto pernikahan, bersembunyi di balik tubuh warga lain. Wajahnya merah padam karena malu. Ia tahu ia telah melakukan kesalahan besar. Bukan hanya merobek foto, tapi juga menyebarkan fitnah. Ia telah ikut serta dalam penghancuran nama baik iparnya sendiri. Ahmad, mantan pacar Fatimah, tidak ada di lokasi. Ia masih dikunci di kamarnya oleh orang tuanya. Tapi Bu Darmi dan Bapak Ahmad ada di kerumunan. Wajah mereka pucat. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka telah melarang anak mereka menolong orang yang tidak bersalah. Bahkan mereka ikut menghina. Mereka ikut menyebut Fatimah sebagai pezina. Sekarang mereka melihat sendiri siapa Fatimah sebenarnya. Rashid memandang satu persatu wajah warga. Matanya bergerak perlahan, dari baris depan hingga baris belakang. Ia tidak marah, tidak berteriak, tidak membentak. Ia hanya berbicara dengan suara yang tenang namun tegas. Suara yang membuat setiap orang di depannya terdiam. "Katakan," katanya pelan. "Siapa di antara kalian yang berani mengulang hinaan itu di depan saya sekarang? Siapa yang berani menyebut istri saya pezina? Siapa yang berani mengatakan anak yang dikandungnya anak haram?
Siapa yang berani menyebut namanya disandingkan dengan laki-laki Bangladesh atau Nepal? Tidak ada yang menjawab. Suasana semakin sunyi. Hanya suara angin yang berdesir pelan. Daun-daun kering berterbangan di halaman. Rashid melanjutkan. Fatimah adalah istri saya. Saya menikahinya secara sah di hadapan penghulu dan saksi-saksi di Riyadh. Maharnya 500 gram emas. Saya memberikannya sebuah rumah di distrik elit. Saya mendaftarkan namanya sebagai pemilik 30% saham perusahaan saya. Semua dokumen ada di tangan saya. Dan kalian semua, tanpa tahu kebenaran, telah menghancurkan hatinya. Ia mengeluarkan map tebal dari dalam jasnya. Map itu berisi dokumen-dokumen resmi, buku nikah, akta perusahaan, sertifikat rumah, rekening bank. Semuanya dengan jelas mencantumkan nama Fatimah binti Mansur sebagai istri sah dari Rashid Al-Fayez. Rashid menyerahkan map itu pada Pak Rahmat. Lihatlah, Pak RT. Baca satu persatu. Ini bukan rekayasa. Ini bukan editan. Ini adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan telah dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia. Pak Rahmat menerima map itu dengan tangan gemetar. Ia membukanya perlahan. Matanya membaca baris demi baris. Wajahnya semakin pucat. Ia mengangguk-angguk sendiri. Lalu ia menutup map itu dan mengembalikannya pada Rashid. Benar, kata Pak Rahmat dengan suara parau. Semua dokumen ini sah. Fatimah benar-benar istri Tuan Rashid. Dan Tuan Rashid adalah pengusaha properti di Riyadh. Kami salah. Makyam yang mendengar itu, tubuhnya lemas. Ia terjatuh. Bukan pingsan, hanya duduk di tanah karena lututnya tidak kuat menopang beban rasa malu yang begitu besar. Sapu lidi yang ia sembunyikan jatuh di sampingnya. Beberapa warga berusaha menolongnya berdiri, tapi ia menolak. Ia hanya duduk di tanah sambil menunduk. Rashid kemudian berbalik ke arah Nenek Somirah. Wajahnya berubah lembut. Tangannya meraih tangan keriput nenek itu. Nenek Somirah, katanya. Saya tahu dari Fatimah bahwa neneklah satu-satunya yang menolong istri saya. Nenek yang memberinya tempat tinggal. Nenek yang memberinya makan. Nenek yang merawatnya saat sakit. Nenek yang berdiri di depan pintu ini sendirian melawan puluhan orang demi membela istri saya. Saya tidak tahu harus membalas budi sebesar apa. Nenek Somirah menggeleng. Air mata mengalir deras di pipi keriputnya. Tidak usah membalas, nak. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang manusia. Melihat sesama yang kesusahan, lalu menolong. Itu saja. Rashid menggeleng. Tidak, Nek. Allah akan membalas kebaikan nenek. Tapi saya juga akan berusaha membalas. Mulai hari ini, musola ini akan saya bangun kembali menjadi masjid yang megah. Saya akan bangun rumah untuk nenek di samping masjid itu. Dan nenek akan saya rawat sampai akhir hayat nenek. Itu janji saya. Nenek Somirah hanya bisa menangis. Ia tidak pernah membayangkan pertolongannya yang kecil akan dibalas sebesar ini. Ia tidak pernah meminta apapun. Allah lah yang mengirimkan balasan melalui tangan orang yang tidak pernah ia duga. Fatimah kemudian melangkah maju. Ia berjalan perlahan menuju arah orang tuanya. Haji Mansur dan Maryam masih berdiri di tempat mereka. Tubuh mereka kaku. Wajah mereka basah oleh air mata. Fatimah berhenti di depan mereka. Ia menatap wajah ayah dan ibunya bergantian. Tidak ada kemarahan di matanya. Tidak ada kebencian. Yang ada hanya kesedihan yang mendalam. Kesedihan karena orang yang seharusnya menjadi pelindung pertama justru menjadi algojo pertama. Bapak, panggil Fatimah dengan suara lirih. Ibu, kenapa Bapak dan Ibu tidak mau mendengar penjelasan saya? Kenapa Bapak dan Ibu lebih percaya pada gosip daripada pada anak sendiri? Kenapa Bapak dan Ibu justru ikut mengusir saya saat saya paling membutuhkan keluarga? Maryam jatuh berlutut. Ia meraih kaki Fatimah. Fatimah, maafkan Ibu. Ibu berdosa besar. Ibu percaya pada omongan orang. Ibu tidak berani membela kamu. Ibu malu pada tetangga. Ibu lebih takut pada malu daripada takut pada Allah. Maafkan Ibu, nak. Haji Mansur juga tidak mampu menahan dirinya. Pria tua yang keras itu jatuh terduduk di tanah. Tangisannya pecah. Suaranya parau. Fatimah, Bapak minta maaf. Bapak sudah keterlaluan. Bapak mengusir anak sendiri. Bapak lebih peduli pada nama keluarga daripada pada perasaan anak. Fatimah, maafkan Bapak. Fatimah memandang orang tuanya yang berlutut di hadapannya. Hatinya sakit. Tapi ia tidak tega melihat mereka seperti itu. Ia adalah anak yang berbakti.
Meskipun sakit hati, ia tidak bisa membenci orang tuanya. Ia meraih tangan ibunya dan tangan ayahnya. Ia mencium punggung tangan mereka. Fatimah berkata dengan suara yang bergetar, "Saya maafkan bapak dan ibu, karena Allah memerintahkan anak untuk memaafkan orang tua. Tapi maaf tidak akan menghilangkan luka. Luka itu akan tetap ada. Saya hanya berharap kejadian ini menjadi pelajaran. Jangan pernah lagi menilai seseorang tanpa mendengar penjelasannya. Jangan pernah lagi mengusir anak sendiri hanya karena takut pada omongan tetangga." Warga yang menyaksikan adegan itu semakin hening. Banyak di antara mereka yang menangis. Mereka baru menyadari betapa besar dosa yang telah mereka lakukan. Mereka telah menghina seorang wanita yang tidak bersalah. Mereka telah menyebarkan fitnah. Mereka telah ikut serta dalam pengusiran seorang wanita hamil hanya karena gosip yang tidak jelas asal-usulnya. Pak Rahmat maju selangkah. Ia berdiri di hadapan Fatimah dan Rashid. Wajahnya penuh penyesalan. "Fatimah, Tuan Rashid, saya mewakili warga desa Karangmulyo meminta maaf sebesar-besarnya. Kami telah salah. Kami telah menghakimi tanpa bukti. Kami telah mendengarkan gosip tanpa memeriksa kebenarannya. Kami bersedia bertanggung jawab atas kesalahan ini." Rashid memandang Pak Rahmat. Ia menghela napas panjang. "Tanggung jawab tidak akan mengembalikan apa yang sudah terjadi. Istri saya tidur di lantai musola yang bocor selama 6 hari. Istri saya sakit karena kedinginan dan kelaparan. Istri saya menangis setiap malam karena dihina. Itu semua tidak bisa dihapus hanya dengan kata-kata maaf." Pak Rahmat menunduk. Rasa bersalah semakin berat. "Tapi," lanjut Rashid, "saya tidak akan menuntut kalian. Bukan karena kalian tidak bersalah, tapi karena istri saya sudah memaafkan. Dan saya menghormati keputusan istri saya. Yang saya minta hanyalah satu hal. Jangan pernah lagi mengulangi kesalahan yang sama. Jangan pernah lagi menghina seseorang hanya berdasarkan prasangka." Warga mengangguk serempak. Hampir semua dari mereka menangis. Fatimah kemudian berbalik ke arah Nenek Somirah. "Nek," bisiknya, "mari kita masuk ke dalam. Saya ingin beristirahat. Perut saya mulas lagi." Nenek Somirah mengangguk. Ia menggandeng Fatimah pelan. Rashid mengikuti dari belakang. Sebelum masuk, Rashid menoleh sekali lagi pada warga. "Besok, saya akan membawa istri saya ke rumah sakit di kota untuk diperiksa kandungannya. Dia butuh istirahat total. Setelah kondisinya stabil, kami akan kembali ke Arab. Dan masjid yang saya janjikan akan segera saya bangun di sini. Sebagai kenangan bahwa tempat yang paling hina sekalipun bisa menjadi tempat yang paling mulia jika di dalamnya ada pertolongan dan kasih sayang." Rashid lalu masuk ke dalam musola. Pintu kayu yang sudah lapuk itu tertutup perlahan. Warga masih terdiam di halaman. Mereka tidak bergerak. Mereka hanya berdiri di bawah terik matahari, menunduk, menangis, menyesal. Tapi penyesalan tidak akan pernah bisa memutar waktu. Dan di dalam musola, Fatimah merebahkan diri di pangkuan suaminya. Untuk pertama kalinya dalam 6 hari, ia tidur dengan tenang. Tanpa air mata, tanpa ketakutan, tanpa hinaan. Matahari mulai bergeser ke barat. Sinarnya tidak lagi terik, mulai berwarna keemasan. Namun warga desa Karangmulyo masih berdiri di halaman musola Al-Ikhlas. Mereka tidak mau pulang. Rasa bersalah yang begitu besar membuat mereka seperti terpaku di tanah. Beberapa dari mereka duduk di rumput kering. Beberapa bersandar di pohon jati tua di samping musola. Ada yang masih menangis. Ada yang hanya diam dengan tatapan kosong. Suasana yang tadinya panas dan penuh amarah, kini berubah menjadi sunyi yang mencekam. Sunyi yang dipenuhi oleh penyesalan. Sunyi yang tidak bisa diisi oleh kata-kata maaf biasa. Karena kesalahan yang telah mereka lakukan terlalu besar. Mereka telah menghina seorang wanita hamil yang tidak bersalah. Mereka telah mengusirnya hingga tidur di lantai musola yang bocor. Mereka telah menyebutnya pezina. Mereka telah mengatakan anak yang dikandungnya anak haram. Semua itu dilakukan hanya berdasarkan gosip yang tidak jelas kebenarannya. Ma'iyam masih duduk di tanah. Ia tidak mau bangun meskipun beberapa kali ditawari bantuan oleh warga lain. Wajahnya pucat. Air mata terus mengalir di pipi keriputnya. Mulut yang biasanya begitu lantang mengeluarkan hinaan, kini hanya bisa bergetar. Di dalam hati kecilnya, ia sadar bahwa ialah yang paling bertanggung jawab atas penyebaran fitnah ini. Ialah yang pertama kali menyebut nama Bangladesh. Ialah yang dengan lantang di depan warung kopi mengatakan bahwa Fatimah hamil karena hubungan terlarang dengan laki-laki Bangladesh atau Nepal. Sekarang ia harus menanggung akibatnya.
Bukan akibat hukum, tapi akibat moral yang jauh lebih berat. Ia harus hidup dengan rasa bersalah seumur hidupnya. Pak Rahmat duduk di atas batu besar di halaman musola. Pengeras suara portabelnya masih tergeletak di tanah. Baterainya sudah mati karena terlalu lama menyala. Ia tidak peduli. Pikirannya kacau. Ia adalah ketua rukun tetangga. Ia seharusnya menjadi penengah yang adil. Ia seharusnya mendengarkan kedua belah pihak sebelum mengambil keputusan. Tapi ia tidak melakukan itu. Ia malah memimpin rapat pengusiran. Ia malah menyetujui aksi massa besok pagi. Ia bahkan sempat berkata bahwa Fatimah harus pergi demi kenyamanan desa. Sekarang ia menyadari bahwa kenyamanan desa tidak lebih penting dari keadilan. Dan ia telah gagal menegakkan keadilan. Haji Mansur dan Maryam masih duduk di bawah pohon jati. Mereka tidak saling berbicara. Masing-masing tenggelam dalam kesedihannya sendiri. Haji Mansur memegang tongkat dengan tangan gemetar. Ia teringat kembali saat Fatimah kecil duduk di pangkuannya. Saat ia mengajari putri semata wayangnya mengaji. Saat ia berjanji akan selalu melindungi Fatimah dari bahaya. Tapi ketika bahaya yang sesungguhnya datang, yaitu bahaya dari lidah manusia, ia justru menjadi bagian dari bahaya itu. Ia tidak melindungi. Ia malah mengusir. Ia tidak membela. Ia malah ikut menghakimi. Maryam tidak bisa berhenti menangis. Hampir semua air matanya habis. Matanya bengkak. Hidungnya merah. Tubuhnya lemas. Ia teringat saat Fatimah masih kecil. Setiap malam, Fatimah tidur di sampingnya. Setiap kali Fatimah sakit, ia selalu begadang merawatnya. Tapi ketika Fatimah sakit hati karena dihina, ia tidak melakukan apapun. Ia hanya diam. Ia bahkan tidak berani membuka pintu untuk putrinya sendiri. Sari, adik ipar, bersembunyi di balik pohon pisang di belakang musola. Ia tidak berani menunjukkan wajahnya pada siapapun. Ia tahu bahwa ia adalah biang kerok di dalam keluarga. Ialah yang merobek foto pernikahan Fatimah. Ialah yang menyebut foto itu editan. Ialah yang membujuk mertuanya untuk tidak percaya pada Fatimah. Sekarang, rasa bersalah menghantuinya. Ia membayangkan bagaimana jika dirinya yang berada di posisi Fatimah. Bagaimana jika ia yang diusir, dihina, dan dituduh berzina padahal ia tidak bersalah. Ia tidak akan mampu bertahan. Tapi Fatimah bertahan. Fatimah kuat. Dan itu membuat Sari semakin malu. Di dalam musola, suasana berbeda. Tidak ada tangisan. Tidak ada kesedihan. Yang ada adalah kelegaan. Kelegaan yang begitu besar setelah 6 hari hidup dalam tekanan. Fatimah merebahkan kepalanya di pangkuan suaminya. Rashid duduk bersila di atas karpet usang. Tangannya mengusap rambut Fatimah dengan lembut. Wajah Fatimah masih pucat. Matanya setengah terbuka. Napasnya masih terengah-engah karena batuk yang belum sembuh. Tapi ada senyum tipis di bibirnya. Senyum yang sudah lama tidak ia tunjukkan. Nenek Somirah duduk di sudut musola. Ia tidak ingin mengganggu kebersamaan pasangan itu. Tapi ia tidak bisa berhenti menatap mereka. Matanya berkaca-kaca. Ia bersyukur kepada Allah. Doanya selama 6 hari terkabul. Ia meminta Allah mengirimkan pertolongan. Dan Allah mengirimkan pertolongan melalui pria tampan ini. Pertolongan yang datang tepat waktu. Tidak telat. Meskipun hampir telat. Rashid, bisik Fatimah dengan suara lirih. Aku minta maaf. Aku sudah merepotkanmu. Aku pulang tanpa izinmu. Aku pikir akan memberi kejutan pada keluargaku. Tapi malah jadi seperti ini. Rashid menggeleng. Diam, sayang. Jangan minta maaf. Ini bukan salahmu. Ini salahku. Aku seharusnya ikut denganmu sejak awal. Aku seharusnya tidak peduli dengan urusan paspor. Aku bisa mengurusnya nanti. Yang penting kita bersama. Tapi aku egois. Aku memikirkan bisnis. Aku memikirkan izin yang belum turun. Aku lupa bahwa kamu hamil besar. Aku lupa bahwa perjalanan pulang sendirian itu berbahaya. Rashid berbicara dengan penuh penyesalan. Ia juga merasa bersalah. Ia merasa tidak melindungi istrinya dengan baik. Ia terlalu percaya bahwa keluarga Fatimah akan menerima dengan tangan terbuka. Ia tidak menyangka bahwa gosip jahat bisa menghancurkan segalanya. Fatimah menggeleng pelan. Jangan salahkan dirimu sendiri. Kamu sudah berusaha. Kamu sudah datang. Itu yang penting. Aku hanya ingin pulang sekarang. Aku ingin kita kembali ke Arab. Aku ingin anak kita lahir di rumah kita. Bukan di sini. Rashid mengangguk. Tentu. Tapi sebelum kita pulang, ada beberapa hal yang harus aku selesaikan.
Kamu harus berobat dulu. Kandunganmu harus diperiksa. Aku tidak mau mengambil risiko dengan perjalanan jauh sebelum kamu benar-benar sehat. Besok pagi kita pergi ke rumah sakit di kota. Aku sudah menghubungi dokter spesialis kandungan. Fatimah tersenyum. Kau selalu berpikir untukku. Terima kasih. Rashid mencium kening istrinya. Itu tugasku sebagai suami. Dari luar, terdengar suara ketukan pelan di pintu musola. Nenek Somirah yang berada paling dekat dengan pintu, membukanya. Di luar berdiri Pak Rahmat, Mak Yem, Haji Mansur, dan Maryam. Wajah mereka masih basah oleh air mata. Nek, kata Pak Rahmat dengan suara parau. Kami ingin bicara dengan Fatimah dan suaminya. Boleh kami masuk? Nenek Somirah menoleh ke dalam. Rashid mengangguk. Biarkan mereka masuk. Satu persatu mereka masuk. Halaman musola yang sempit itu semakin sesak. Pak Rahmat duduk di lantai. Mak Yem duduk di sampingnya. Haji Mansur dan Maryam duduk berhadapan dengan Fatimah. Suasana di dalam musola hening sejenak. Tidak ada yang berani memulai pembicaraan. Hingga akhirnya Pak Rahmat membuka suara. Fatimah, Tuan Rashid, kami datang untuk meminta maaf secara langsung. Bukan hanya sebagai warga, tapi sebagai perwakilan dari seluruh desa. Kami menyadari kesalahan kami. Kami terlalu cepat menghakimi. Kami terlalu percaya pada gosip. Kami tidak mau mendengar penjelasan Fatimah. Kami mengusirnya. Kami menghinanya. Semua itu adalah kesalahan besar yang tidak bisa kami hapus. Pak Rahmat berhenti sejenak. Air matanya jatuh. Ia menyekanya dengan punggung tangan. Kami tidak berharap kalian langsung memaafkan. Tapi setidaknya, kami ingin kalian tahu bahwa kami menyesal. Sangat menyesal. Mak Yem yang sejak tadi diam, akhirnya bersuara. Suaranya parau, hampir tidak terdengar. Fatimah. Nek Fatimah, saya yang paling bersalah. Saya yang menyebarkan isu tentang laki Bangladesh. Saya yang pertama kali berkata di warung kopi. Saya yang membuat semua orang percaya pada fitnah itu. Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya hanya bisa minta maaf. Saya rela dihukum apapun. Saya rela dibawa ke polisi. Saya rela dipenjara. Yang penting Fatimah mau memaafkan saya. Mak Yem kemudian bersimpuh. Tubuh tuanya yang rapuh itu bersujud di lantai musola yang kotor. Ia menangis terseduh-seduh. Tangannya meraih ujung kain yang dikenakan Fatimah. Fatimah, maafkan saya. Saya tidak pantas diampuni. Tapi saya mohon. Fatimah menatap Mak Yem yang bersujud di hadapannya. Hatinya tersentuh. Bukan karena iba pada Mak Yem, tapi karena ia melihat penyesalan yang tulus. Ia tahu bahwa Mak Yem bukan orang jahat. Mak Yem hanya orang tua yang terlalu percaya pada gosip. Seperti banyak orang tua lainnya di desa ini. Fatimah meraih tangan Mak Yem. Bangunlah, Mak Yem. Jangan bersujud di hadapan saya. Saya bukan nabi. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya manusia biasa yang juga pernah salah. Saya maafkan Mak Yem. Saya maafkan semua warga. Tapi ada satu syarat. Mak Yem mengangkat wajahnya. Syarat apa, Nek Fatimah? Apapun akan saya penuhi. Fatimah menatap satu persatu orang yang ada di dalam musola. Suaranya pelan tapi tegas. Syaratnya, mulai hari ini, jangan pernah lagi menyebarkan fitnah. Jangan pernah lagi menghina seseorang tanpa bukti. Jangan pernah lagi mengusir orang yang sedang kesusahan hanya karena takut pada omongan orang lain. Jika kalian bisa berjanji itu, saya maafkan. Jika tidak, maaf saya tidak akan berarti apa-apa. Pak Rahmat mengangguk kuat-kuat. Kami berjanji, Fatimah. Mulai hari ini, kami akan lebih berhati-hati dengan lidah kami. Kami tidak akan lagi menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Ini janji saya sebagai ketua rukun tetangga. Dan ini janji seluruh warga yang ada di sini. Warga yang mendengar dari luar musola ikut berseru setuju. Janji. Kami berjanji. Rashid yang dari tadi diam, akhirnya bersuara. Saya mendengar janji kalian. Saya akan mengingatkan kalian jika suatu hari nanti kalian lupa. Tapi untuk hari ini, saya ingin mengumumkan sesuatu. Semua mata tertuju pada Rashid. Rashid berdiri. Ia membantu Fatimah berdiri di sampingnya. Saya akan membangun masjid di atas tanah musola ini. Bukan masjid biasa. Masjid yang megah. Dengan marmer putih. Dengan kubah besar. Dengan menara yang menjulang. Masjid ini akan menjadi pusat kegiatan keagamaan di desa kalian. Dan nama masjid ini adalah Masjid Al-Ikhlas. Sama seperti nama musola lama.
Agar kalian selalu ingat bahwa di tempat inilah seorang wanita yang kalian hina menemukan pertolongan. Dan di tempat inilah kalian belajar arti penyesalan. Warga tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa pria Arab kaya ini tidak hanya memaafkan, tapi juga akan membangun masjid untuk mereka. Rashid melanjutkan, juga, saya akan membangun sebuah rumah untuk Nenek Somirah. Rumah yang layak, bukan rumah mewah. Tapi cukup untuk seorang nenek tua yang sudah menolong istri saya. Nenek Somirah akan saya rawat sampai akhir hayatnya. Dan jika dia bersedia, saya akan membawanya ke Arab untuk tinggal bersama kami. Tapi itu keputusan dia. Nenek Somirah yang mendengar itu, menangis. Ia tidak pernah membayangkan hari seperti ini akan datang. Ia hanya seorang pembersih musola. Tapi Allah mengangkat derajatnya melalui pertolongan yang ia berikan pada seorang wanita hamil. Sekarang, kata Rashid, saya ingin kalian semua pulang. Istri saya butuh istirahat. Besok pagi kami akan pergi ke rumah sakit. Setelah kondisinya stabil, kami akan kembali ke Arab. Tapi sebelum itu, kami akan mengawali pembangunan masjid ini. Saya minta Pak Rahmat untuk mengurus perizinannya. Pak Rahmat mengangguk dengan semangat. Siap, Tuan. Saya akan urus semuanya. Satu persatu warga keluar dari musola. Haji Mansur dan Maryam masih berdiri di tempat. Mereka belum pergi. Mereka masih menatap Fatimah dengan mata penuh harap. Fatimah, panggil Haji Mansur dengan suara parau. Bapak dan Ibu, bolehkah kami menjenguk kamu di rumah sakit besok? Bolehkah kami menjadi orang tua kamu lagi? Fatimah menahan tangis. Ia memandang ayah dan ibunya. Luka masih terasa. Tapi ia tidak tega. Silahkan, Bapak, Ibu. Tapi jangan berharap semuanya kembali seperti dulu. Butuh waktu. Luka ini tidak akan hilang hanya dalam sehari. Maria mengangguk sambil menangis. Kami mengerti, Fatimah. Kami akan menunggu. Sampai kapanpun. Kami akan buktikan bahwa kami benar-benar menyesal. Haji Mansur dan Maryam kemudian keluar. Mereka berjalan perlahan meninggalkan musola. Di luar, matahari sudah mulai terbenam. Langit berwarna jingga. Burung-burung pulang ke sarang. Dan di dalam musola, Fatimah kembali merebahkan diri di pangkuan suaminya. Rashid mengusap rambutnya dengan lembut. Istirahatlah, sayang. Besok kita mulai hidup baru. Fatimah memejamkan mata. Untuk pertama kalinya dalam 6 hari, ia tidur dengan hati yang tenang. Matahari baru saja terbit di ufuk timur ketika Rashid membuka pintu musola. Udara pagi masih dingin. Embun membasahi rumput-rumput liar di halaman. Burung gereja mulai berkicau menyambut hari baru. Rashid menarik napas panjang. Ia merasa lega. Malam tadi adalah malam pertama Fatimah tidur dengan nyenyak setelah 6 hari bergelung dalam ketakutan dan kesedihan. Nenek Somirah sudah bangun lebih awal. Ia menyiapkan air hangat untuk Fatimah mandi. Ia juga menyiapkan bubur dari beras yang dibelikan Rashid semalam. Rashid tidak tidur. Ia bergantian menjaga Fatimah yang sesekali batuk dan mengerang kesakitan. Tapi setidaknya, Fatimah tidak menangis lagi. Itu sudah cukup. Rashid, panggil Nenek Somirah dari dalam musola. Fatimah sudah bangun. Ayo sarapan dulu sebelum berangkat ke rumah sakit. Rashid masuk. Fatimah sudah duduk bersandar di dinding. Wajahnya masih pucat, tapi matanya terlihat lebih bercahaya. Ia tersenyum melihat suaminya. Selamat pagi, sayang, katanya lirih. Selamat pagi, jawab Rashid sambil mendekat dan mengecup kening Fatimah. Bagaimana perasaanmu? Masih pusing? Masih sedikit. Tapi lebih baik dari kemarin. Aku ingin segera ke rumah sakit. Aku khawatir dengan bayi kita. Semalam dia bergerak sangat keras. Rashid mengangguk. Kita akan segera berangkat setelah kamu sarapan. Aku sudah menelepon dokter spesialis kandungan di rumah sakit umum daerah kota. Beliau sudah siap menerima kita pukul 9. Fatimah mengangguk. Ia menyantap bubur yang disiapkan Nenek Somirah dengan lahap. Ini pertama kalinya dalam seminggu ia makan dengan nafsu. Perutnya masih mulas, tapi rasa lapar mengalahkan segalanya. Nenek Somirah tersenyum melihatnya. Setelah selesai, Rashid membantu Fatimah berdiri. Ia menggandeng istrinya dengan hati-hati. Perut besar Fatimah membuat setiap langkah terasa berat. Nenek Somirah membukakan pintu. Di luar, sebuah mobil hitam sudah terparkir. Bukan limusin mewah seperti kemarin, tapi mobil yang lebih kecil dan lebih cocok untuk jalan desa yang berbatu. Sopir sudah menunggu di belakang kemudi. 2 asisten Rashid berdiri di samping mobil.
Rasid membantu Fatimah naik ke kursi belakang. Fatimah duduk dengan susah payah. Ia menghela napas lega begitu tubuhnya terasa lebih nyaman di kursi mobil yang empuk. "Nenek Somirah," panggil Rasid. "Nenek ikut dengan kami. Saya tidak mau meninggalkan nenek sendiri di musola. Nanti sepulang dari rumah sakit, kita akan mencari rumah kontrakan sementara untuk nenek sampai rumah baru selesai dibangun." Nenek Somirah menggeleng. "Tidak usah, Nak. Saya nyaman di musola. Saya sudah puluhan tahun tinggal di sini." Rasid tersenyum. "Kali ini nenek harus menurut. Saya sudah berjanji akan merawat nenek. Dan saya tidak pernah mengingkari janji." Nenek Somirah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia naik ke kursi depan di samping sopir. Dengan berat hati ia meninggalkan musola kecil yang telah menjadi rumahnya selama puluhan tahun. Tapi ia tahu, ini awal dari kehidupan baru. Kehidupan yang lebih layak. Mobil melaju perlama meninggalkan desa Karangmulyo. Sepanjang perjalanan, Fatimah sesekali menatap keluar jendela. Ia melihat sawah-sawah yang menguning. Ia melihat sungai kecil yang mengalir. Ia melihat anak-anak yang berlarian di pinggir jalan. Semua pemandangan yang dulu ia rindukan, kini terasa pahit. Tempat yang ia harap akan menjadi tempat perlindungan, justru menjadi tempat penyiksaan. Namun ia tidak ingin terus larut dalam kesedihan. Ia telah memaafkan. Ia telah memutuskan untuk move on. Hidup harus terus berjalan. Setelah perjalanan hampir 2 jam, mereka tiba di rumah sakit umum daerah kota. Rumah sakit ini cukup besar. Bangunannya berlantai 3. Halaman parkirnya sudah penuh dengan mobil dan motor. Rasid meminta sopir memarkir mobil di dekat pintu masuk utama. Ia turun lebih dulu, lalu membantu Fatimah turun dengan hati-hati. 2 asisten Rasid sudah lebih dulu mengurus pendaftaran. Dokter spesialis kandungan, seorang wanita parubaya bernama Dr. Siti, sudah menunggu di ruang praktiknya. "Selamat pagi, Tuan Rasid, Nyonya Fatimah," sapa Dr. Siti ramah. "Silakan masuk. Saya sudah membaca riwayat singkat yang disampaikan asisten Tuan. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan." Fatimah berbaring di tempat tidur periksa. Dr. Siti memeriksa tekanan darah, detak jantung, dan denyut nadi Fatimah. Ia juga melakukan pemeriksaan ultrasonografi untuk melihat kondisi bayi. Dr. Siti mengamati layar ultrasonografi dengan saksama. Wajahnya serius. Rasid yang berdiri di samping Fatimah merasa cemas. "Ada apa, Dok?" tanyanya. Dr. Siti menghela napas. "Bayinya sehat. Detak jantungnya kuat. Posisinya sudah siap untuk lahir. Tapi ibunya mengalami dehidrasi berat, kekurangan gizi, dan infeksi saluran pernapasan akut. Ini cukup serius. Jika tidak segera ditangani, bisa mempengaruhi proses persalinan." Fatimah menggigit bibir. Ia takut. "Apa yang harus saya lakukan, Dok?" Dr. Siti tersenyum menenangkan. "Ibu harus dirawat inap setidaknya 3-5 hari. Kami akan memberikan cairan infus, vitamin, dan antibiotik. Ibu juga harus makan makanan bergizi dan istirahat total. Setelah kondisi ibu stabil, kami bisa mempertimbangkan persalinan normal atau sesar, tergantung perkembangan." Rasid langsung mengangguk. "Baik, Dok. Kami setuju. Tolong rawat istri saya sebaik mungkin. Jangan lihat biaya. Saya akan bayar apapun." Dr. Siti mengangguk. "Baik, Tuan. Saya akan menyiapkan ruang rawat inap khusus." Fatimah kemudian dipindahkan ke ruang rawat inap kelas utama. Ruangannya bersih, ber-AC, dengan tempat tidur yang nyaman. Ada sofa untuk pendamping. Ada televisi. Ada kamar mandi dalam. Fatimah terbaring lemas di tempat tidur. Perawat memasang infus di tangannya. Cairan mulai menetes pelan. Rasid duduk di samping tempat tidur. Tangannya menggenggam tangan Fatimah. "Jangan takut, sayang. Aku di sini. Tidak akan ada yang menyakitimu lagi." Fatimah tersenyum tipis. "Aku percaya padamu." Di luar rumah sakit, di ruang tunggu, Nenek Somirah duduk gelisah. Ia tidak terbiasa dengan tempat seperti ini. Udara dingin dari pendingin ruangan membuatnya menggigil. Tapi ia tidak mau pergi. Ia ingin memastikan Fatimah baik-baik saja. Tiba-tiba, pintu ruang tunggu terbuka. Masuklah Haji Mansur dan Maryam, orang tua Fatimah. Wajah mereka masih pucat. Mata mereka sembab. Mereka berjalan perlahan, hampir merangkak, menuju Nenek Somirah. "Nek," bisik Haji Mansur. "Di mana Fatimah? Bagaimana keadaannya?"
Nenek Somirah menatap mereka dengan tatapan datar. Di ruang rawat inap. Dia dirawat karena dehidrasi dan infeksi. Bayinya sehat. Tapi ibunya harus istirahat total. Siapa yang kalian cari? Maryam menangis. Kami ingin menjenguk Fatimah. Kami ingin meminta maaf langsung. Tolong, Nek, bantu kami. Kami sadar kami sudah salah. Nenek Somirah menghela napas. Ia tidak tega melihat kedua orang tua itu. Mereka memang salah. Tapi mereka adalah orang tua Fatimah. Darah daging. Tidak ada hubungan yang bisa memutuskan ikatan itu sepenuhnya. Saya akan tanya dulu pada Rashid, kata Nenek Somirah. Tunggu di sini. Nenek Somirah berjalan menuju ruang rawat inap. Ia mengetuk pintu pelan. Rashid membukakan pintu. Nek, ada apa? Nenek Somirah melirik ke arah Fatimah yang terbaring. Orang tua Fatimah datang. Mereka ingin menjenguk. Apa kamu mengizinkan? Rashid menoleh pada Fatimah. Fatimah mendengar percakapan itu. Ia memejamkan mata sejenak. Hatinya berbolak-balik. Masih ada rasa sakit. Masih ada luka. Tapi di balik itu semua, ia masih mencintai orang tuanya. Ia tidak bisa berpura-pura tidak peduli. Biarkan mereka masuk, kata Fatimah lirih. Rashid mengangguk. Ia keluar dan menemui Haji Mansur dan Maryam. Silakan masuk. Tapi ingat, istri saya sedang sakit. Jangan membuatnya stres. Haji Mansur dan Maryam masuk dengan langkah gemetar. Begitu melihat Fatimah terbaring lemah dengan infus di tangan, Maryam langsung jatuh berlutut di samping tempat tidur. Fatimah, anakku, maafkan ibu. Ibu sangat berdosa. Haji Mansur juga tidak bisa menahan diri. Pria tua itu menangis terseduh-seduh. Fatimah, Bapak minta maaf. Bapak tidak layak disebut ayah. Bapak tega mengusir anak sendiri. Bapak lebih percaya fitnah daripada penjelasan anak. Fatimah, maafkan Bapak. Fatimah menatap orang tuanya. Air mata mengalir di pipinya. Ia tidak bisa berkata-kata. Yang ia lakukan hanyalah mengulurkan tangannya yang tidak terpasang infus. Maria meraih tangan itu dan menciumnya. Haji Mansur juga meraih dan mencium punggung tangan putrinya. Kami akan berubah, Fatimah, janji Haji Mansur. Kami tidak akan pernah lagi menuduh tanpa bukti. Kami tidak akan pernah lagi mendengarkan gosip. Kami akan membela keluarga kami sendiri. Beri kami kesempatan untuk membuktikan itu. Fatimah mengangguk pelan. Saya maafkan Bapak dan Ibu, katanya. Tapi tidak mudah bagi saya untuk melupakan semua ini. Saya butuh waktu. Saya butuh jarak. Setelah kondisiku stabil, aku akan kembali ke Arab bersama suamiku. Aku tidak tahu kapan aku akan kembali ke desa ini. Maria menangis lebih keras. Tapi kami ingin menjadi kakek dan nenek untuk cucu kami. Kami ingin melihat bayi itu lahir. Kami ingin memeluknya. Fatimah menghela napas. Nanti, Ibu. Saat semuanya sudah tenang. Saat luka ini sudah benar-benar sembuh. Saya akan kabari Ibu. Rashid yang dari tadi berdiri di samping pintu, akhirnya berbicara. Saya akan memastikan Fatimah tetap berhubungan dengan kalian melalui telepon atau video call. Tapi untuk sementara, saya minta kalian memberikan ruang pada istri saya. Dia butuh ketenangan. Haji Mansur dan Maria mengangguk. Mereka mengecup tangan Fatimah sekali lagi, lalu berdiri. Sebelum pergi, Haji Mansur menatap Rashid. Tuan Rashid, saya titip Fatimah pada Tuan. Jaga dia dengan baik. Dia anak baik. Dia tidak pantas mendapatkan perlakuan seperti ini dari kami. Rashid mengangguk. Saya akan menjaganya dengan hidup saya. Itu janji saya sebagai suami. Haji Mansur dan Maryam keluar dari ruangan. Mereka melangkah perlahan, masih menangis. Tapi ada sedikit kelegaan di hati mereka. Fatimah telah memaafkan. Itu lebih dari yang mereka harapkan. Sore harinya, setelah Haji Mansur dan Maryam pulang, Fatimah terbaring tenang. Rashid duduk di sampingnya sambil membaca buku. Tiba-tiba Fatimah berkata, Rashid, aku ingin kamu tahu sesuatu. Rashid menutup bukunya. Apa itu, sayang? Fatimah menatap langit-langit ruangan. Aku tidak menyesal memilihmu. Meskipun semua ini terjadi, meskipun aku dihina dan diusir, aku tidak menyesal menjadi istrimu. Kamu adalah hadiah terbaik dari Allah untukku. Rashid tersenyum. Ia menggenggam tangan Fatimah. Aku juga tidak menyesal memilihmu. Kamu adalah wanita paling kuat yang pernah aku kenal. Kamu bertahan sendirian di musola, dihina, sakit, kelaparan, tapi imanmu tidak pernah goyah.
Itu yang membuatku jatuh cinta padamu. Fatimah tersenyum. Mereka berdua terdiam. Tidak perlu kata-kata lagi. Kebersamaan sudah cukup. Di luar jendela rumah sakit, matahari mulai terbenam. Langit berwarna jingga kemerahan. Burung-burung terbang berkelompok menuju sarang mereka. Hari yang penuh drama dan air mata ini perlahan berakhir. Tapi Fatimah tahu, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari babak baru. Babak di mana ia akan menjadi ibu. Babak di mana ia akan kembali ke rumahnya di Arab. Babak di mana ia akan memulai hidup yang lebih baik bersama suami dan anaknya. Ia memejamkan mata. Dalam hati ia berbisik, "Terima kasih, ya Allah. Engkau tidak pernah meninggalkanku. Di saat semua orang membenciku, Engkau tetap bersamaku. Dan Engkau kirimkan Nenek Somirah sebagai malaikat tanpa sayap. Engkau kirimkan Rasid sebagai penjagaku. Aku bersyukur." Fatimah tertidur dengan nyenyak. Rasid tetap terjaga di sampingnya. Ia tidak akan meninggalkan istrinya sedetik pun. Ia sudah belajar pelajaran berharga. Kebersamaan adalah segalanya. Keluarga adalah segalanya. Dan di sudut ruangan, Nenek Somirah tertidur di sofa. Mulutnya komat kamit seperti sedang berdoa dalam tidurnya. 3 manusia dari latar belakang berbeda kini bersatu dalam satu ruangan. Diikat oleh cinta, kasih sayang, dan pertolongan yang tulus. Mereka adalah keluarga baru. Keluarga yang tidak dibangun oleh darah, tapi oleh hati. 3 bulan kemudian, di bekas tanah musola Al-Ikhlas, berdiri sebuah masjid megah berwarna putih. Marmernya mengkilap terkena sinar matahari pagi. Kubah besarnya menjulang tinggi. Menara tempat azan berkumandang kini setinggi 15 meter. Warga desa Karangmulyo berlalu lalang menuju masjid untuk menunaikan salat subuh. Tidak ada lagi yang mengingat bahwa di tempat ini dulu seorang wanita hamil tidur di lantai karpet usang sambil menangis. Nenek Somirah duduk di teras rumah baru yang dibangun tepat di samping masjid. Rumah itu sederhana namun layak. Beranda bambu tempatnya duduk ini diberi kursi goyang kayu jati. Ia tersenyum sambil mengusap batu marmer di teras. Setiap pagi ia melakukan itu, sebagai pengingat bahwa Allah tidak pernah tidur. Di Riyadh, Arab Saudi, Fatimah menggendong bayi laki-laki yang baru berusia 2 bulan. Wajah bayi itu mulus, kulitnya sawo matang seperti ayahnya. Fatimah menatapnya dengan penuh cinta. Rasid berdiri di samping, melingkarkan tangan pada pinggang istrinya. "Terima kasih, sayang," bisiknya. "Terima kasih telah memberiku seorang putra." Fatimah tersenyum. "Tidak, Rasid. Terima kasih karena tidak pernah menyerah mencariku." Kadang, Fatimah membuka ponselnya dan melihat foto lama. Foto musola yang dulu menjadi tempatnya berlindung. Ia tidak marah lagi. Ia hanya bersyukur. Karena dari tempat rendah itulah ia belajar siapa yang benar-benar mencintainya. Di desa Karangmulyo, setiap Jumat sebelum khutbah, khatib akan membacakan pengumuman singkat. Jangan pernah menghakimi seseorang sebelum mendengar ceritanya. Karena orang yang paling hina di matamu, bisa jadi adalah orang yang paling mulia di sisi Allah.